Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesehatan, terutama sehat lahir batin, lahir kita ya, sehingga kita bisa kembali berjumpa dalam acara webinar ke-11 ya, yang yang kali ini pertemuan keberapa? Ke-8 ya Bu, tinggal 2 pertemuan lagi. Alhamdulillah, sholawat dan salam kita panjatkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada kita kaum muslimin dan muslimat ya semuanya, amin. Baiklah ya Bunda, karena Kang Adi sudah ada, saya akan seperti biasa akan bacain dulu tata tertib ya. Seperti biasa, kalau pemateri lagi menyampaikan materinya dilarang mic-nya di-on-kan kecuali pemateri mempersilakan, mengizinkan ya. Satu. Yang kedua, nanti kalau ayah bunda mau bertanya silahkan pada saat sesi pertanyaan, baik yang langsung maupun chat ya. Nah, caranya bagaimana? Seperti biasa, raise hand. Coba raise hand, takutnya error. Coba raise hand semuanya yang HP sama laptop. Raise hand, sekarang raise hand. Coba resen 45, 6.000, 4.000, 7.000, 8.000. Wah, sekarang udah mulai ya. Kalau yang di laptop itu resennya itu di partisipan, ada partisipan itu nanti masuknya ke partisipan paling pojok kiri bawah ada resen. Nah itu kalau resen itu nanti saya sebagai moderator tuh kelihatan di menu utama, jadi langsung ketahuan. Kalau clap hand nggak kelihatannya. Itu betul ya, itu resen ya, biru ya. Oke. Jadi nanti bertanyanya pakai resen saja ya. Nah, nanti yang resen juga cepet-cepetan nih Bun, karena nggak mungkin saya kasih waktu untuk semua. Misalkan ada 10 orang resen, saya kasih semua, nggak mungkin. Saya bagi ya, jadi yang resen di Zoom 3 orang, terus yang bertanya di chat Zoom 3 orang, yang bertanya di WA Group ya, di WA Group khusus untuk nanti yang mengikuti di live streaming YouTube ya. Jadi 3. Nah, sisanya baru nanti saya cek lagi waktunya. Kalau ada waktu, silakan lagi. Nah, resennya nanti pada saat saya kasih tanda, silakan bertanya. Kalau sebelum saya kasih kode seperti itu, saya anulir. Nggak dianggap bertanya ya. Soalnya pasti semuanya ada yang resen dari awal. Itu nggak fair ya. Jadi semuanya biar fair ya. Oke, itu ya. Jadi resennya ketika saya kasih pada sesi pertanyaan, saya kasih kesempatan silakan resen itu langsung. Kalau sebelum itu saya dianulir, itu dihapus dulu ya. Oke ya. Nah, untuk yang di grup WA silakan bertanya, khusus bagi yang melihat di video streaming YouTube ya, yang di sini nggak usah bertanya di WA Group. Tolong kasih penghargaan buat yang nonton di video streaming, karena berbagai hal dan yang lainnya mereka tidak bisa ngikutin di Zoom ini, makanya mengikutinya di video streaming YouTube. Saya sudah di-share tuh di grup, silakan dicek bagi ayah bunda yang tidak bisa ya. Tolong kasih tahu. Nanti itu bertanyanya di WA Group ya. Oke ya bunda, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ayah bunda semuanya, hari ini sangat menarik sekali, adalah materi kreasi tepuk ya, dan teknik membuka kelas itu. Jadi membuka kelas itu bukan membuka pintunya aja ya bunda ya, bukan kayak tadi ada fokus-fokus itu ya, tapi ada tekniknya ya. Jadi topik malam hari ini adalah kreasi tepuk dan teknik membuka kelas yang akan disampaikan oleh Kak Adi Kitana. Kak Adi Kitana ini seorang trainer
nasional ya Bunda, luar biasa. Alhamdulillah kita bisa ketemu semuanya. Seorang trainer nasional sekaligus dosen PAUD di STPI Yogyakarta ya Ayah Bunda ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan orang yang benar-benar kompeten, benar-benar orang yang paham di bidangnya. Semoga nanti ilmunya sangat bermanfaat buat kita ya Ayah Bunda ya. Oke Ayah Bunda, tidak panjang lebar karena yang panjang itu telinga gajah, yang lebar itu tangga darurat. Kebalik ya. Baik ya kalau itu udah fokus berarti. Oke, kita sambut Kak Adi Kitana. Mangga Kak Adi silakan. Mangga Kak Adi, mangga. Terima kasih Kang Hendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah Bunda sekalian, juga Kak Endi yang luar biasa yang terima kasih. Jika Belajar kita pada malam hari ini, wajahnya aja sudah keren ya Kak Andi. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Kak Adi, mohon maaf tadi terlambat 4 menit untuk masuk Zoom karena 2 hari ini Kak Adi berjibaku dengan cecaran pertanyaan dari asesor. Jadi kita lagi ini Kak Andi, lagi akreditasi kampus ini kemarin dan hari ini, dan ini tadi sampai sore, kemudian kemas-kemas dengan teman-teman dosen dan adik-adik mahasiswa. Pulang sampai rumah belum sempat mandi nih. Wah, kelihatan Kak. Mohon maaf ya. Masa nggak apa-apa. Iya. Yang penting tetap kinclong. Alhamdulillah. Yang penting itu kita selalu hadir dengan hati gembira menghadapi segala sesuatu, karena kegembiraan itu adalah modal awal kita untuk lebih mudah belajar apapun ya. Kalau kita tidak bisa menghadirkan hati yang gembira, maka kita tidak mungkin juga menghadirkan hati anak-anak yang gembira. Kalau kita ingin dapatkan murid-murid dan anak-anak yang ceria, maka kita juga hadirkan seperti apapun kondisi kelelahan kita harus tetap hadir dalam suasana yang ceria dan menggembirakan. Kan gitu Kak Andi ya? Betul sekali. Oh, keren. Habis ini langsung sunahan ya Kak Adi ya, malam Jumat. Mandi dulu ya, jangan lupa. Ya. Selesai 9:30 baru mandi ya. Baik, malam hari ini teman-teman tim Gurame mengamanahkan sebuah materi tentang teknik membuka kelas dan tepuk edukatif ya. Kalau saya harus berbicara ke teknik membuka kelas, ini sebenarnya sangat luas sekali ya, sangat banyak aktivitas yang bisa kita lakukan dan teknik-teknik yang bisa kita gunakan, sehingga suasana kelas kita betul-betul seperti yang kita harapkan. Akan tetapi, karena ada 2 materi, kalau Kak Adi ingin kita berbicara tentang sesuatu yang fokus tapi mendalam. Oleh karenanya, teknik membuka kelasnya langsung saya arahkan kepada materi yang kedua juga. Meskipun nanti sekilas akan saya sampaikan juga, bagaimana seorang guru itu memiliki peran yang sangat strategis di dalam membangun suasana belajar sejak dimulai dari membuka kelasnya. Tapi materi lebih luasnya, lebih dalam, kita akan berbicara fokus tentang bagaimana pengembangan tepuk edukatif untuk anak-anak kita di dalam konteks pembelajaran maupun untuk hal-hal di luar pembelajaran. Karena sebenarnya tepuk ini adalah satu game, satu permainan yang sering saya katakan murah meriah, tapi punya dampak yang luar biasa jika kita menggunakannya secara tepat dan membuat tepuk itu menjadi sebuah permainan yang menyenangkan buat anak-anak kita sekalian. Ya, Ayah Bunda sekalian, saya akan coba share materi ya. Tadi di tengah-tengah akreditasi, sambil mendengar masukan serta pertanyaan-pertanyaan asesor, saya mencoba menata materi ini. Oke, ini materi saya. Ya, strategi membuka kelas dan tepuk edukatif. Suara saya gimana? Volume jelas ya? Bagus Kak, sip. Baik. Sip. Nah, ini secara sekilas ingin saya sampaikan sesuatu yang
menjadi dasar kenapa kita harus terlibat sebagai guru itu hadir sejak awal pertemuan kita dengan anak-anak pada momentum kita membuka kelas. Karena sebenarnya fungsi opening, kegiatan opening, pembukaan ya, dalam hal ini kalau kita belajar di kelas ya kita sering menyebut membangun suasana belajar sejak awal itu pada kegiatan membuka kelas. Dan sebenarnya membuka kelas itu tidak bisa dipisahkan dari yang lainnya ya. Setelah membuka kita pasti masuk, setelah masuk kita keluar. Tetapi membuka itu biasanya tutup pintunya itu disandingkan dengan menutup. Karena dua-duanya punya fungsi yang tidak bisa dipisahkan. Fungsi utama kita membuka kelas, ya tujuan utama adalah menghadirkan kesiapan mental anak-anak untuk bersama kita dalam semua kegiatan berbagai aktivitas. Ya, makanya menjadi penting. Dan membuka kelas itu, kalau kita sebagai guru kelas di PAUD, di TK, di SD, terutama pada bagaimana kita mengkondisikan anak-anak sejak pertemuan awal di hari itu, pagi itu. Ya. Kemudian sesi menutup, kalau sesi membuka itu untuk menyiapkan kesiapan mental mereka untuk hadir secara utuh, dalam suasana bahagia, dalam suasana motivasi yang tinggi, maka menutup punya fungsi yang sebaliknya. Bukan melemahkan, maksud saya sebaliknya itu, tetapi memberikan inspirasi pesan-pesan nilai akhir, sehingga mereka punya motivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran berikutnya, pembelajaran yang akan datang, pembelajaran di hari berikutnya. Ya. Jadi menutup bukan semata-mata untuk menyimpulkan. Seringkali kita sebagai guru membuat satu statement, kesimpulan bahwa menutup kelas itu fungsinya adalah untuk menyimpulkan hal-hal atau materi-materi yang sudah kita ajarkan hari itu. Tetapi tidak cukup di situ, sebenarnya ini kelanjutan ya. Dua-duanya adalah sesi untuk membangun motivasi anak. Kalau membuka kelas itu sesi membangun motivasi anak untuk mengikuti kegiatan selama hari itu, ya. Sementara menutup kelas adalah membangun minat mereka untuk kembali hadir dengan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan esok hari, ya, hari berikutnya, kesempatan berikutnya. Nah, secara sekilas, ayah dan bunda, fungsi opening, membuka kelas, pertama adalah menarik perhatian peserta didik. Ya. Jadi kalau kita hadir, seorang guru itu memang harus, kalau Kang Deden itu apa ya istilah beliau itu caper, cari perhatian dalam konotasi yang positif. Kita harus menarik mereka sejak dari awal. Ya, maka penampilan kita, saya tadi katakan di depan, selelah apapun kondisi guru, guru itu adalah aktor yang keren, harus bisa memainkan peran yang dibutuhkan saat itu. Dalam keadaan lelah, banyak pikiran, guru itu tetap hadir dalam kondisi yang fit, tidak boleh menampakkan ekspresi wajah di depan murid-muridnya kalau dia lelah dan banyak masalah. Ya, maka penampilan guru ini betul-betul menjadi hal yang sangat penting. Pertama, menarik perhatian itu bisa kita lakukan dengan berbagai teknik ya. Salah satunya dengan cerita. Dan hari ini kita akan lebih banyak membahas nanti tentang permainan tepuk. Kenapa tepuk? Karena tepuk itu kayaknya sederhana ya, tetapi dia menjadi sebuah alat yang sangat luar biasa untuk menyatukan perhatian anak-anak dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Coba kalau kita lakukan permainan tepuk, anak-anak seramai apapun, lalu bunda di kelas itu kemudian mengatakan satu perintah tepuk, itu mereka akan fokus pada kita. Tepuk satu, ya, atau dengan berbagai tambahan aktivitas ekspresi dan seterusnya pada saat melakukan tepuk, apalagi ya, anak-anak akan langsung fokus pada kita. Itu yang pertama. Jadi fungsi opening itu adalah menarik perhatian peserta didik, ya, menarik untuk terlibat, ya. Yang kedua adalah opening itu berfungsi pula untuk menumbuhkan motivasi peserta didik. Ya. Kadang-kadang kalau saya mengajar di SD atau di SMA, saya itu punya prinsip tidak ada satu pertemuan tanpa cerita. Kenapa? Karena cerita itu punya efek yang dahsyat untuk menumbuhkan motivasi anak-anak, menarik perhatian mereka, menyatukan fokus dan seterusnya. Nah,
Selain cerita, tepuk, lagu itu juga punya potensi yang luar biasa ya, yang akan kita eksplorasi malam ini memang terutama pada permainan tepuk. Kalau Kak Adi biasanya lebih banyak menyampaikan materi lagu ya, tapi hari ini, malam ini kita akan fokus ke tepuk. Motivasi ini penting ya, motivasi ini penting karena anak-anak hadir dengan minatnya yang utuh, bisa mengikuti sebuah aktivitas dalam kurun waktu, durasi yang panjang, salah satunya karena dia sudah terbangun motivasinya untuk berkegiatan. Kalau guru hadir di awal gagal membangun motivasi anak-anaknya, nah ini dampaknya akan terasa seharian itu. Ya. Lalu yang ketiga, fungsi opening adalah memahami tujuan belajar. Anak-anak jadi mengerti, maka guru perlu mengkomunikasikan. Ya, hari ini tujuan belajar kita adalah mengetahui sedikit hal tentang inspirasi membuka kelas, dan kita punya kemampuan mengembangkan tepuk edukatif dalam berbagai pembelajaran kita bersama anak-anak. Ya. Memahami tujuan belajar, serta pokok bahasan yang akan dipelajari. Ya, jadi anak dari awal difokuskan dengan informasi-informasi dan hal-hal tertentu yang memang ingin kita sampaikan seharian itu. Yang keempat, fungsi opening adalah mengaitkan topik sebelumnya dengan topik yang baru, ya, pokok bahasan atau apa yang kita sebut kalau tema-tema pembelajaran di PAUD di TK ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran hari ini. Dan yang kelima, fungsi opening adalah merespon. Ya ini sesuatu yang menjadi keahlian seorang guru profesional ya. Dia tahu kondisi saat itu sedang seperti apa, emosi anak-anak, mood mereka, atau merespon itu bisa merespon momentum. Jadi misalnya anak-anak hari ini tanggal 21 April gitu ya. Kita mengawali dari sebuah momentum. Lalu kita membicarakan momentum apa itu. Ya, kalau 21 April hari Kartini ya. Nah, merespon suasana atau anak-anak di luar sedang hujan ya, seperti halnya gurunya Thomas Alva Edison ketika terjadi hujan lebat di luaran, bagi anak-anak hal yang terjadi di sekitarnya itu selalu menarik perhatiannya. Tapi karena guru-guru waktu itu paradigmanya pokoknya aku nggak mau tahu, aku hari ini menyampaikan materi tentang ini, di luar terjadi apa, biarlah anak-anak harus fokus kepadaku. Nah, ini guru yang kurang bisa merespon. Nah, itu diceritakan dalam kisah Thomas Alva Edison pada saat belajar di luar kelasnya hujan. Thomas Alva sebagai anak yang rasa ingin tahunya begitu besar, dia nengok ke arah hujan. Kalau murid-murid kita di kelas juga pasti begitu kan? Kalau hujan dia sibuk, "Bu guru, hujan Bu guru." Tapi guru yang tidak peka merespon suasana sekitar, maka biasanya dia tetap fokus mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Maka guru yang baik, dia merespon, tapi respon terhadap momentum atau situasi itu digunakannya untuk membangun minat awal belajar di dalam membuka kelas. Nah ini secara sekilas, karena Kak Adi tadi memang janjikan, saya hanya sekilas saja berbicara tentang opening, karena menurut saya ini saya butuh waktu cukup panjang kalau harus membahas ini secara detail ya. Kita hari ini fokus ke yang ringan-ringan saja, tepuk edukatif untuk anak-anak kita. Nah ini dia, tepuk tangan. Siapa yang tidak suka tepuk tangan? Kita semuanya pasti suka. Ayah, bunda, ingatlah waktu kita hadir di usia kita yang masih sangat belia, di usia kanak-kanak, dalam keadaan seperti apa, dalam keadaan emosi yang bagaimana kita sering tepuk tangan. Ini pertanyaan saya. Apakah saat kita bersedih kita tepuk tangan? Tentu tidak kan? Jadi kita biasanya tepuk tangan pada saat hati kita gembira, betul. Saat kita bahagia, ya, saat kita merasa senang kita tepuk tangan. Nah, oleh karenanya refleks kita melakukan tepuk tangan itu biasanya selain karena perasaan kita bahagia, juga bagi orang lain tepuk tangan punya dampak yang sama, menggembirakan. Seorang guru harus bisa menjadi pribadi yang bahagia dan membahagiakan. Guru yang baik adalah guru yang senang dan menyenangkan, ya, bukan karena dia senang-senang sendiri muridnya nggak senang. Ya. Nah, salah satunya kegiatan kita dengan tepuk tangan ini kita akan coba kupas nanti dengan berbagai contoh-contoh tepuk dan pengembangannya. Yang penting itu adalah ayah bunda bisa melakukan pengembangan, mencipta tepuk-tepuk baru, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ya. Kak Adi tidak akan
Kak Adi dulu tahun 93 banyak menciptakan tepuk-tepuk ya. Salah satunya mungkin yang diingat oleh beberapa teman itu, saya menciptakan tepuk anak soleh, tetapi tidak hanya tepuk anak soleh ya, ada ratusan tepuk waktu itu. Tapi belakangan saya lebih ingin guru-guru yang menciptakan. Ya, kita hanya membahas kerangka besar dari tepuk edukatif itu. Apa saja sih ragam tepuk anak usia dini itu? Lalu bagaimana kita membuat tepuk dengan tema-tema yang baru? Itu sangat asyik ya. Sehingga setiap guru saya membayangkan bisa membuat tepuknya sendiri, itu keren. Tidak hanya sekedar melakukan tepuk yang sudah pernah dia terima dalam pelatihan-pelatihan. Kalau seperti itu, maka itu akan terjadi pengulangan-pengulangan terus ya. Seperti lagu, ada guru TK itu yang mengajarkan lagunya ya seperti lagu yang pernah dia terima saat dia masih TK dulu. Jadi balonku ada 5, dia diajari gurunya dulu, sampai dia jadi guru TK yang diajarkan muridnya, balonku ada 5 lagi. Kita ingin seorang guru adalah manusia yang kreatif. Harapan kita ya, guru-guru itu bisa hadir menciptakan karya-karya baru termasuk lagu dan tepuk sesuai dengan kebutuhannya. Pengalaman Kak Adi, kalau kita membuat apapun karya kita, anak-anak murid-murid kita itu akan memberi apresiasi yang jauh lebih luar biasa, lebih besar dibandingkan kita sekedar menggunakan karya orang lain. Ya, contoh kecil, kalau Anda bercerita saja misalnya dengan sudut pandang orang pertama, anak-anak, dulu Bu Guru waktu masih kecil, kalau ceritanya diawali seperti itu, ini pengalaman saya sendiri ya, ketika saya mengajar di SD, di TK, bahkan sampai di SMA, itu murid-murid saya jauh lebih tertarik kalau itu adalah sebuah kisah yang kita alami sendiri. Nah, karya juga begitu. Maka harapan Kak Adi, seusai sesi ini, ayah bunda akan menciptakan banyak tepuk-tepuk baru, tidak saja sesuai dengan temanya, tapi dengan ragam tepuk yang bervariasi. Jadi tepuknya tidak monoton. Ya. Oke, saya lanjutkan sedikit. Ini adalah beberapa hal yang bisa Kak Adi share terkait manfaat tepuk tangan. Ya. Tentu sebenarnya kalau kita masih mau gali, masih banyak sekali manfaat tepuk tangan. Itu bisa kita ambil dari aktivitas yang satu ini. Yang pertama, ayah bunda, tepuk tangan itu membangun suasana hati gembira. Ada saat kita tepuk tangan biasa saja, hati kita sudah gembira. Ya, ya memang begitu ya. Tepuk tangan itu membangun suasana gembira. Coba, kalau kita menyanyi tanpa tepuk dengan anak-anak di kelas, dibandingkan saat kita menyanyi menggunakan tepuk. Balonku ada 5. Itu beda. Balonku ada 5. Jadi tepuk itu sendiri dari bunyi yang dihasilkan oleh kedua telapak tangan kita dengan ritme tertentu itu secara naluri menghadirkan suasana gembira di hati anak-anak. Di hati kita semua sebenarnya ya. Kecuali orang-orang yang memang menghentikan aktivitas dengan berbagai alasan untuk tidak melakukan tepuk ya. Tetapi secara umum tepuk itu sekali lagi menghadirkan suasana hati gembira. Dan itu penting untuk anak-anak kita pada saat belajar apapun. Siapapun yang belajar dengan suasana gembira, maka insya Allah otaknya akan jauh lebih mudah menyerap segala sesuatu. Menyimpan memori lebih kuat ya pada saat perasaan kita gembira untuk belajar. Sebaliknya, sehebat apapun gurunya mengajar, tapi kalau murid-muridnya tidak hadir dengan minat, motivasi, dan dia hadir dalam suasana yang sedih, susah mereka menerima pesan-pesan gurunya dengan optimal. Lalu yang kedua, ayah bunda, manfaat tepuk tangan itu bagi anak-anak khususnya menjadi reward dan penguatan positif. Coba, kalau kita tujukan tepuk tangan itu kepada si A, salah satu murid kita, bagaimana perasaan dia? Wow, merasa dihargai. Ya, itu menjadi sebuah hadiah penguatan yang luar biasa. Jadi hadiah itu tidak harus berupa sesuatu yang berupa benda. Ya, jempol itu hadiah dan tepuk tangan itu hadiah yang keren banget. Ya. Teman-teman sekalian, luar biasa penampilannya.
Mas Hendy hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas Hendy yuk. Yang diberikan tepuk tangan itu, wah aku dapat tepuk tangan gitu ya, anak-anak begitu. Yang ganteng-ganteng ya. Wah itu kan, itu tepuk itu menjadi reward yang luar biasa. Yang ketiga, tepuk tangan bagi anak-anak itu juga sebagai pemberi semangat beraktivitas. Ya, coba kalau anak-anak ini contohnya di dalam kegiatan kompetisi ya, dalam kegiatan kompetisi pada saat mereka lomba tertentu lari misalnya, teman-temannya nggak ikut di kanan kiri, kemudian memberikan tepuk tangan, ayo Hendy, wah tepuk tangannya meriah. Itu si Hendy Semangat saya, larinya semangat. tambah semangat kan? Iya. Jadi yang Apalagi ketiga, sama pacar gitu ya. gitu. Jadi Apalagi sama istri, suami. tepuk tangan itu betul-betul menjadi salah satu media pemberi semangat kita dalam beraktivitas. Hutang Yang bisa lupa, Kang. betul. Ya. Coba sebaliknya, misalnya ada pertandingan sepak bola ya, yang populer di Indonesia. Sepak bola, satu tim kesebelasan, ini pendukungnya banyak banget nih, ratusan. Pendukung yang satu tidak ada satupun yang mendukung, yang memberikan support tepuk tangan. Itu kesebelasan besar itu tidak jarang kalah karena habis mereka secara mental dihabisi oleh supporter. Ya, maka ini menjadi sesuatu yang penting. Dalam dunia pendidikan ini sama. Maka tepuk tangan bisa kita gunakan. Fungsi yang ketiga ini sebagai pemberi semangat beraktivitas, itu bisa kita manfaatkan secara luar biasa untuk anak-anak kita dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, tepuk tangan itu mengembalikan konsentrasi anak. Ya, setelah mereka mungkin lelah habis beraktivitas, menuju ke aktivitas berikutnya, kita ajak mereka tepuk tangan ya dengan berbagai variasi ritmenya, itu mengembalikan fokus perhatian mereka. Bisa juga kadang-kadang misalnya anak-anak pas lagi rame, tepuk satu, anak-anak yang lagi ngobrol itu langsung kembali menatap gurunya nih, semuanya akan menatap ke sana. Apalagi Kak Adi misalnya punya tepuk angin mendayu, ya, ini sering saya sampaikan di berbagai kesempatan. Tepuk angin mendayu itu tepuk yang dilakukan anak-anak ketika melihat tangan guru bergerak. Tepuk angin mendayu, lalu tangan bu guru ini menjadi acuan anak-anak. Setiap satu gerakan diikuti dengan satu tepuk oleh anak-anak. Misalnya tangan guru bergerak, set, itu anak-anak langsung tepuk, prok, 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 prok. Kalau tangan guru berhenti, anak-anak juga berhenti tepuk. Ya. Tepuk seperti ini salah satu contoh tepuknya saja. Tidak mungkin bisa dilakukan anak-anak kecuali mereka melihat ke arah gurunya. Ya. Maka mengembalikan konsentrasi anak-anak setelah beraktivitas, mungkin bermain asik sekali dengan temannya ngobrol, itu yang paling efektif menurut Kak Adi, daripada Anda teriak-teriak, ya, berlomba keras-kerasan suara dengan mereka, tepuk itu sangat efektif. Ya. Jadi sudah sering kita praktekkan. Lalu yang kelima, Ayah Bunda, tepuk tangan itu adalah media membangun kekompakan tim. Kita sudah tidak perlu meragukan ini ya. Sebuah tim yang berlomba dengan tim yang lain itu butuh saling support. Ini agak mirip pada poin yang ketiga. Tetapi ini konteksnya di dalam sebuah aktivitas tim ya, membangun teamwork yang kita latih anak-anak mereka untuk bekerja sama. Nah, mereka saling memberikan support di kelompok itu. Ya. Yang keenam, tepuk tangan juga menjadi stimulasi kecerdasan anak. Nah, Ayah Bunda, tepuk yang dilakukan dengan ritme tertentu itu sesungguhnya menstimulasi, salah satunya adalah kecerdasan musikal. Musik itu tidak harus sesuatu yang bernada, ya. Tidak jarang kalau musik timur, musik seperti kita ini masuk wilayah timur ya. Kalau barat memang dominasi musik itu adalah musik melodis. Tapi di timur kita juga punya kekayaan etnis yang luar biasa dengan musik-musik yang didominasi dengan musik perkusi. Ya, maka kalau di komunitas teman-teman kesenian tradisi Islam itu
sebagian besar misalnya alat musiknya kayak rebana, kemudian beduk, kayak gitu-gitu, itu dominasinya adalah alat musik pukul yang menghasilkan suara non nada, ya. Dia hanya dimainkan dengan variasi pukulan, bukan karena menghasilkan pitch atau nada yang berbeda-beda seperti not solmisasi di dalam konsep dominasi musik barat, ya. Dan tepuk itu sendiri adalah bagian dari musik, karena tepuk itu dilakukan dengan tempo atau ritme tertentu, itu membuat anak bisa merasakan sebuah ritme. Nah, itu contoh sebuah ritme. Anak begitu mendengar beberapa kali, mereka pasti bisa mengikuti. Nah, anak yang tidak bisa mengikuti pola ritme, maka dia sebenarnya kalau dari sisi itu dia kurang memiliki kepekaan dalam hal kecerdasan musikal pada aspek ritme. Tapi bisa jadi ada banyak contoh kasus yang saya alami, ada murid-murid saya itu yang peka secara melodis, kurang peka secara ritmis. Sebaliknya, ada juga yang peka ritmis. Ya, murid saya di MAN dulu, kalau disuruh pukul rebana, wah keren sekali. Tapi kalau disuruh nyanyi, suaranya fales. Ya, artinya dia cerdas secara ritmis, tapi kurang cerdas secara melodis. Ada anak yang suaranya bagus, tapi kalau disuruh pukul rebana nggak bisa dia. Nah, maka kecerdasannya cenderung kecerdasan musikal yang melodis, tetapi dia agak kurang bagus di ritmis. Nah, tepuk tangan ini menstimulasi kecerdasan tidak sekedar musikal, tapi banyak kecerdasan yang lain, ya, kecerdasan motoriknya, ya. Telapak tangan kita ini penuh titik-titik saraf yang penting, ya. Kalau teman-teman belajar tentang pengobatan alternatif, kemudian baca-baca tentang buku-buku tentang titik-titik syaraf yang ada di telapak kaki dan telapak tangan, kedua telapak tangan dan kaki itu memiliki sesuatu yang sangat penting karena di situ berkumpul banyak titik-titik syaraf kita. Nah, permainan tepuk itu sebenarnya juga sesuatu yang sangat penting, tidak sekedar digunakan untuk terapi kegembiraan. Anak-anak hadir dalam perasaan gembira dan titik-titik syarafnya bertemu, itu punya manfaat luar biasa, akan terbangun imunitas yang lebih baik, kesehatan dia meningkat dengan baik, dan seterusnya. Kalau kita baca bukunya Tony Busan misalnya, yang judulnya Headstrong, beliau katakan bahwa kesehatan seseorang, salah satunya ya, ini hanya kita bicara tentang aspek kesehatan, itu bisa dihadirkan dari aspek pikiran, head, otak, bisa juga diawali dari fisik. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Orang sakit jiwa itu bisa saja karena fisik. Dan sebaliknya, orang sakit fisik, aduh, kok sendi tanganku sakit ya? Itu karena pikiran, itu juga sangat mungkin. Maka, aktivitas tepuk tangan, selain menstimulasi kecerdasan musikal, kemudian motorik, ini juga menstimulasi banyak hal, termasuk stimulasi terkait tentang kesehatan kita. Oke ya. Saya pikir cukup untuk pengantar materinya ya. Nanti kita bisa diskusikan lagi ketika Ayah Bunda ingin menyampaikan sesuatu. Ini saya lewati saja. Saya ingin langsung masuk ke sini, Kang Hendy. Kita akan mengupas tuntas terkait 5 tipologi permainan tepuk anak usia dini. Sebenarnya kalau kita tidak hanya membatasi ke anak usia dini sebenarnya. Ini bisa digunakan untuk anak-anak usia setelahnya juga. Ya. Sepanjang pengalaman Kak Adi, saya banyak belajar permainan-permainan tepuk itu terus terang pertama kali dari kegiatan kepramukaan. Kalau di pramuka kan kita sering tepuk-tepuk ya Kak Andi ya. Betul. Iya. Aktif dulu saya sama Kang Deden. Betul. Pratama dulu saya. Wah, mantap. Saya dulu sampai ya ikut kursus Mayar Dasar, lalu ikut pengembangan untuk mengajar kegiatan pramuka di Siaga dan Penggalang ya. Dulu waktu tahun 90-an, tahun 88 ya. Cukup lama. Udah tua berarti Kak Adi ya? Oh, masih muda. Waduh, tapi kelihatan baby face ya. Oke, kembali ke permainan tepuk. Jadi saya banyak terinspirasi memang ketika mengembangkan permainan tepuk itu dari kegiatan-kegiatan kepramukaan yang dulu
saya ikuti. Saya ingat pada saat kita berkegiatan pramuka itu banyak sekali tepuk ya. Salah satu yang fenomenal kan sampai sekarang itu yang kita kenal adalah tepuk pramuka. Tepuk pramuka itu semua orang pasti kenal lah, orang Indonesia ya. Tepuk pramuka. Nah, kita kenal semuanya ya. Itu tepuk yang sangat legendaris. Fenomenal. Ya, fenomenal. Tahun 93 awal, saya mendirikan tim kreatif di Yayasan SPA Indonesia. Saat itu, teman-teman yang tergabung di tim kreatif itu sering kita diskusi, kita ngobrol, mengembangkan lagu-lagu baru, ya, mencipta lagu-lagu baru, mencipta tepuk, mencipta game-game untuk kegiatan anak-anak, ya, sampai ratusan, banyak sekali waktu itu, ya, karena saat itu sedang rame-ramenya, marak-maraknya gerakan TKA TPA mulai tumbuh di Indonesia. Waktu itu saya ingat sekali. Kita bersinergi dengan teman-teman di forum TKA TPA dengan membuat banyak kegiatan rekreatif untuk anak-anak sehingga mereka punya aktivitas yang beragam di sela-sela mereka mengaji Al-Qur'an. Waktu itu begitu. Nah, tetapi dalam perjalanannya setelah kita banyak membuat tepuk-tepuk itu, Kak Adi membuat sebuah pembagian tepuk yang mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan kita semua untuk mengembangkan masing-masing tipenya itu menjadi tepuk-tepuk baru yang lainnya. Maka Kak Adi membuat tepuk-tepuk itu dalam 5 tipologi besar. Pertama adalah tepuk ikrar, yang kedua tepuk tanya jawab, yang ketiga adalah tepuk gabungan, keempat tepuk berlagu, dan yang terakhir tepuk simbolik. Ya. Coba dicermati, sehingga kita nanti bisa membedakan satu dengan yang lainnya, lalu kita bisa mengembangkan, menciptakan tepuk-tepuk baru sesuai dengan tipologinya. Ya. Saya mulai dari yang terakhir, tepuk, apa Kak Andy? Tepuk simbolik. Ya. Kita mulai dari tepuk simbolik. Tepuk simbolik itu saya ambil dari kata simbol. Jadi sebuah tepuk yang menjadi simbol sesuatu, simbol kelompok tertentu, bisa kita arahkan ke sana, simbol sebuah aktivitas, dan seterusnya. Apa yang membedakan tepuk yang satu dengan tepuk yang lainnya dari tepuk simbolik? Apa beda tepuk simbolik dengan tepuk yang lainnya? Tepuk simbolik ini permainannya tanpa kata-kata. Dia tepuk itu menjadi simbol dari apa yang kita sebutkan itu. Mohon maaf, Kak Adi mau bersin nih. Ini agak flu sedikit ya. Hati-hati nanti pulang positif. Ya. Jangan so positif pilek maksudnya, Kak. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, tepuk simbolik ini tidak ada kata-kata. Jadi misalnya kalau kita mengenal ada tepuk anak soleh ya, tepuk anak soleh, aku anak soleh. Itu kalimat yang kita susun sehingga dia menguatkan nama tepuknya. Anak soleh itu ciri-cirinya seperti apa sih? Lalu diuraikan dalam konten tepuknya. Tapi kalau tepuk simbolik nggak ada kata-kata sama sekali. Dia hanya berwujud berdiri sendiri sebagai tepuk. Contoh nih, tepuk satu. Nah, tidak usah pakai bersin ya, tepuk satu. Tepuk apa? Ya, beda ya. Dia ditambahin. Ini Kak Adi dari tadi agak gatal-gatal pengen bersin ya. Jadi tepuk satu, tepuk dua, itu masuk kategori tepuk simbolik. Tanpa kita tambahkan apa-apa, sebenarnya tepuk yang kita lakukan itu menjadi simbol dari jumlah angka yang kita sebutkan di depan anak-anak. Ini agak terganggu Kak Adi. Kadang-kadang kalau malam gini, soalnya Kak Adi alergi dingin Kak Hendi. Oh gitu. Dekat AC berarti. Kak Adi alergi dingin, dan betul ini AC-nya agak dingin. Kalau saya malah gerah nih. Oh gerah ya? Ya ini Kak Adi AC-nya padahal sudah saya kecilin. Saya gedean angkanya tadi sebenarnya. Tapi masih. Memang orangnya dingin kali. Ya, orangnya cool ya. Enggak ya. Balik lagi ya. Orangnya hangat ya. Hangat. Meskipun ada juga Kak Andy, teman-teman itu yang melakukan Kang Deden, Kak Bimo, dan kawan-kawan itu suka nambahin tepuk-tepuk simbolik itu ditambahi ekspresi. Boleh-boleh saja.
Tapi tepuk simbolik tanpa apapun itu sebenarnya sudah cukup karena dia menjadi simbol. Ya. Tepuk 4 tanpa kata-kata yang lain. Ya, kadang-kadang kan beberapa teman menambahkan tepuk 1 ngek. Gitu kan. Tepuk 2 ngek ngok. Itu tambahan-tambahan. Tanpa itu tepuk itu sudah berdiri sendiri dan dia sudah eksis ya, sudah eksis. Anak membedakannya, oh kalau 3 ya tepuknya 3. Jadi tepuk 3 kali tepuk itu menjadi simbol dari angka 3, jumlah 3 itu. Ya, maka disebut tepuk simbolik. Tidak ada kata-kata, tidak harus juga begini. Tepuk 1, 1, tepuk 2, 2, enggak juga ya. Meskipun ditambahi seperti itu biar tambah seru, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Nah, contoh lain tepuk simbolik yang tadi sudah Kak Adi contohkan di depan sebagai salah satu tepuk yang sangat populer di negeri ini adalah tepuk pramuka. Kak Endi, dalam tepuk pramuka ada nggak kata-katanya Kak Endi? Nggak ada kan? Pramuka doang ya? Nggak ada. Tepuk pramuka. Itu siapa yang ciptain ya, Kang? Ini Kak Adi lagi mencari melacak belum ketemu. Menurut saya yang menciptakan tepuk pramuka itu jenius banget. Bener sih ya? Jenius benar. Ini luar biasa loh. Mungkin kalau ada teman-teman yang dapat informasi siapa yang menciptakan kita bisa share gitu ya. Sehingga ini memang patut dihargai. Tepuk ini sudah menggembirakan jutaan anak-anak Indonesia loh dalam sebuah gerakan kepramukaan. Iya kan? Dan setiap orang ketika mendengar tepuk itu dari jauh gitu ya, ada suara pramuka. Kenapa? Karena tepuk itu adalah simbol dari aktivitas gerakan pramuka. Iya. Maka disebut tepuk simbolik. Ya, tepuknya nggak ada kata-kata, tapi semua orang tahu tuh. Bisa nggak kelompok kita, TK kita, membuat tepuk simbolik sebagai simbol dari kelas kita, dari TK kita? Oh, bisa aja. Silakan dilakukan, dibuat semacam nanti bisa dipatenkan ini tepuk kami. Bahkan pernah saya berkunjung sebuah TK, Kang, saya agak lupa, sudah agak lama ya, waktu itu tahun-tahun 90-an. Guru di TK itu bercerita, Kak, kami tiap kelas ini punya tepuk simbolik untuk tiap kelas. Ya semacam yel-yel, tetapi tidak ada kata-kata. Kalau yel-yel kan seringkali dominasinya itu ada ekspresi, ada kata-kata, ada tepuk gitu ya. Ini hanya tepuk saja, itu keren banget. Bisa jadi variasi tepuknya, ya, bisa tepuk tangan tiba-tiba ke sini, ke paha dan seterusnya, ya, atau ke punggung. Itu hanya variasi gerakan dan menghadirkan suara tepuk yang unik-unik. Itu boleh, ya, divariasikan. Atau jumlahnya, atau ritmisnya, temponya, ada yang tak, ada yang lambat, ada yang kemudian cepat dan seterusnya. Silahkan dikreasikan sendiri ya. Tepuk pramuka, tepuk 1, tepuk 2 itu contoh paling mudah tepuk simbolik. Kak Adi tadi juga mengatakan ada tepuk angin mendayu, itu juga contoh tepuk simbolik. Ya. Lalu kita bergerak ke tepuk berikutnya, Kang Hendi. Apa itu? Supaya nanti kena semua ya. Oke, saya mau masuk ke tepuk ikrar nih. Ikrar. Ya. Tepuk ikrar itu, ayah bunda, tepuk yang dilakukan siswa dan guru secara bersama-sama sejak dari awal hingga akhir tepuk. Ya, ini teknis bermainnya, ya. Jadi secara teknik tepuknya dilakukan, pertama guru menyebutkan nama tepuknya, lalu siswa menimpali dengan tepuk. Lazimnya yang sering kita gunakan itu tepuk 3, tapi sebenarnya tidak harus tepuk 3 ya. Itu menjadi standar tepuk permainan edukatif. Kadang-kadang divariasikan tepuk 1, tepuk 2 dan seterusnya. Ya. Lalu setelah siswa menimpali, guru dan siswa mengekspresikan kalimat-kalimat yang menjadi ikrar yang sudah disepakati sebelumnya. Ya. Nah, salah satu prinsipnya, ayah bunda dan Kang Hendi, tepuk ikrar ini harus dilakukan bersamaan oleh guru dan siswa. Ya. Tidak boleh guru hanya memimpin, misalnya salah satu tepuk ikrar itu tepuk anak soleh.
tepuk anak soleh. Gurunya semangat gitu, anak-anaknya tepuk, lalu anak tepuk sendiri dengan penuh semangat mengucapkan kalimat-kalimat tepuknya itu. Gurunya cuma melihat sambil senyum. Nah, ini nggak fair, ya. Karena sebenarnya secara prinsip ikrar itu harus menjadi bagian dia dan saya. Ya, kalau kita mengatakan tepuk ikrar, kita ingin bahwa ini menjadi bagian kita. Kita itu adalah saya dan semuanya. Ya, jangan hanya menjadi tepuk dia. Nah, tepuk ikrar itu untuk kita semua yang berikrar. Makanya tepuk ikrar harus dilakukan dari awal hingga akhir itu bersama-sama guru dan murid. Kita langsung praktekkan saja. Oke. Kalaupun tidak harus membuka mikrofon supaya nanti tidak ada delay, saya berharap semuanya ikut tepuk bareng-bareng dengan Kak Adia. Ini tepuk anak soleh yang sempat fenomenal dan sempat viral. Fenomenal ini. Benar sekali. Ya, tepuk ini Kang Hendy saya ciptakan di sebuah masjid kecil di wilayah Jawa Utara tahun 93. Sekarang tetap viral. Ya. Tahun 93 tepuk ini saya bikin dan ternyata sudah menyebar tidak hanya di provinsi-provinsi di Indonesia, tapi luar negeri nyebar nih, Kang. Ke banyak negara, karena banyak teman-teman kita yang studi ke Belanda, ke Jerman, ke Inggris, ke Hong Kong, ya dibawa kawan-kawan kita yang TKW dan seterusnya. Itu sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Itu waktu Kak Adi aktif di Pramuka atau masih kuliah? Saya kuliah di Jogja sudah. Saya dari Jawa Timur kan. Nah, awal-awal kalau 93 itu saya udah semester 6 ya. Nah, sudah semester 6. Nah, itu saya mendirikan tim kreatif waktu itu. Nah, tim saya kita bersama-sama sering berdiskusi menciptakan tepuk-tepuk baru, lagu-lagu baru dan game-game baru untuk anak-anak. Ya, waktu itu kita sosialisasikan sayangnya hanya dalam forum terbatas ya. Tapi pelan-pelan kemudian kita bawa ya ke berbagai pelatihan di berbagai daerah di Indonesia. Dari 93 hingga sekarang ya sudah lebih 200 kota yang kita kunjungi untuk berbagi sharing terkait tentang kegiatan-kegiatan training kreativitas guru ya. Oke, kembali Kang. Kita bareng-bareng lakukan ya. Mari. Ayah Bunda kita tepuk bareng-bareng. Sekali lagi, ini tepuk ikrar. Maka kita semua harus ikut nih dari awal hingga akhir. Ya, harus ikut. Kita coba. Kak Adi memulai dengan nama tepuknya, lalu semuanya menyambut dengan tepuk 3. Kita lanjutkan kemudian dari kata-kata pertama aku sampai terakhir nanti adalah ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, terakhir begitu. Ya, Tadi dipilih aja 3 orang untuk mengaktifkan mikrofonnya, 3 orang aja. Oke, boleh supaya semangat. Atau kalau semuanya penasaran mau diaktifkan hanya ketika boleh aktifkan semuanya, silakan mikrofonnya. Ya. Nanti begitu selesai dimatikan lagi ya Bunda. Siap. Yuk kita praktekkan supaya hadir kegembiraan. Karena tepuk itu menggembirakan, kalau nggak ada suara nggak menggembirakan kan? Gembira. Ya, tepuk anak soleh. Anak soleh. Sholat dan mengaji. Orang tua Hormati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Sudah pada hafal ya semua, alhamdulillah. Iya, udah dipakai tiap hari. Ini penciptanya ya Bunda, luar biasa ini penciptanya. Alhamdulillah, saya ikut gembira kalau tepuk ini masih dipakai. Saya sempat khawatir, Kang Hendy, kemarin ketika viral tepuk ini oleh awalnya itu di daerah Banyumas yang saya tahu dari laporan seorang sahabat di sana. Seorang kepala dinas di sana dalam sebuah sambutan acara di forum guru-guru itu menyampaikan anak-anak jangan pernah diajarkan dengan materi-materi pelajaran yang intoleran misalnya. Maka salah satu yang dia sebut sebagai contoh waktu itu adalah tepuk anak soleh ini adalah tepuk yang intoleran. Oh iya, benar. Lalu ditulis di surat kabar Suara Merdeka ya. Saya baca itu beritanya Kang. Wah, geli juga. Kena BAP dong Kak Adi. Ya. Nah itu ya. Makanya sempat jadi viral. Saya
perlu tekankan kepada ayah bunda, tepuk ini adalah tepuk ya masuk kategori ikrar seperti yang kita bahas. Tepuk ini saya ciptakan memang untuk menjadi semacam identitas kebanggaan anak-anak Islam, anak-anak kita. Ya. Orang Muslim itu harus bangga dengan keberadaannya dia sebagai seorang Muslim dan beriman kepada Allah. Nah, bukti kebanggaan itu harus disyahadatkan. Ya, ishadu bi anna muslimun. Kita harus saksikan ini aku seorang Muslim gitu. Maka tepuk anak soleh ini harapan saya waktu itu saat membuat tepuknya, anak-anak itu punya kebanggaan terhadap agamanya. Makanya diakhiri dengan kalimat syahadat ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, tepuk aslinya cuma begitu Kang Indi. Tapi guru-guru kita itu memang orang-orang yang kreatif. Di lapangan kemudian tepuk ini berkembang, ada tambahan Islam, yes gitu ya. Ya banyak di sini yang ngechat, mohon maaf, minta izin ditambahin, luar biasa. Ada lagi yang nambahin kafir, no. Ini sesuatu yang menurut saya, meskipun saya tidak menciptakan sampai di situ, ya lagu tepuk yang saya buat sampai di sini aslinya. Tapi ketika ada guru-guru yang menambahkan seperti itu di lapangan, saya bersyukur. Karena itu adalah penguatan dari ikrar kita tadi itu. Ya, tidak ada sedikit pun ruang kekafiran yang boleh masuk dalam hati kita. Maka kafir no. Ya, ada lagi yang nambahkan surga, yes, neraka, no. Itu kan sama kan? Itu penguatan ikrar kita. Bahkan kemudian ada yang nambahkan bakso, yes. Soalnya bu gurunya doyan makan bakso. Bu Om sama Bu Suyati doyan bakso. Nah itu. Bu Retno juga. Bu Mumun. Kelihatan wajahnya. Kelihatan ya wajahnya. Kayak bakso gitu, bulat. Iya. Bulat ya Bun ya? Bulat. Itu berarti ngaku sendiri, Kadi. Yang saya perlu ingatkan, kadang-kadang yang kita suka kurang pas, itu di kalimat syahadat terakhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, bukan Muhammadar Rasulullah. Ya. Kalau kita awali asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi yang kita pilih adalah kalimat La ilaha illallah, maka lanjutannya bukan Muhammadar tapi Muhammadur Rasulullah. Itu hanya santri aja yang ngerti ini nahu syorof ya Kak. tapi penting, anak-anak tidak harus mengerti Kang. Anak-anak nggak harus mengerti, benar. tapi perlu kita dari awal menyampaikan yang betul, yang tepat ya. Oke. Ini salah satu contoh tepuk ikrar. Tepuk ikrar yang lain banyak. Misalnya tepuk jaya. Ya, tepuk jaya. Tepuk jaya, I, S, L, A, M. Lalu guru berteriak, Islam. Anak-anak, jaya. 3 kali. Islam. Anak-anak berteriak, jaya. Terakhir gurunya, Islam. Murid-murid biasanya menutup pada seruan jaya yang ketiga itu lebih panjang. Jaya. Diakhiri tepuk tangan. Tepuknya seperti itu. Boleh kita praktekkan yuk? Boleh, ayo Bu. Yuk, praktek ya. Mari Bunda semuanya yuk. Wow. Yang di belakangnya ada suara yang lain, motor, mobil dimatiin ya. Ada anak misalkan dimatiin dulu. Ayo yuk, kita coba bareng-bareng ya. Tepuk jaya. I, S, L, A, M, Islam. Jaya. Islam. Begitulah kurang lebih tepuknya. Nah, tepuk ini Kang sekedar inspirasi, bisa saja dibuat dengan tema-tema baru yang lain. Misalnya mau tema tentang makanan tradisional, tema apapun itu ya. Ya. Mana Kang? Ada odading yang lagi viral Kang. Iya. Oke. Misalnya saya pernah dengar seorang sebentar baterai laptop saya harus ditancap. Saya pernah dengar seorang bu guru itu mengajarkan tepuk
Jemblem. Kalau di Jawa Timur, saya orang Jawa Timur nih. Kalau di Jawa Timur itu jemblem itu apa ya? Kalau di Jogja mungkin namanya cemplon. Makanan yang dibuat dari singkong itu ya, yang diparut, lalu dalamnya ada Bro, dalamnya Gulanya. ada gulanya, Gula Bunda. merah. Ya, Betul. gula merah. Betul. Combro orang Bekasi. Jemblem itu. Oh, combro. Ya kalau di Jawa Timur namanya jemblem. Nah, Jemblem. di Sunda misro, Misro. Kalau namanya macam-macam. Ya, Itu ada Bu Guru yang bikin ketika teman-teman itu goreng. mengenalkan makanan tradisional, itu tepuk jemblem. C. Ya. Itu menarik. Anak-anak senang juga ternyata ya. Ini tepuk ini sambil tipe yang satu ini sambil mereka belajar mengenal aktivitas membaca sebenarnya. Ya, membuat kata-kata ejaan yang pendek lalu dibuat dalam permainan tepuk. Ternyata anak-anak senang tuh. Ya. Tepuk roti. R. O dan seterusnya. Ya toh? Nah, ini sangat sederhana, sangat mudah. Ya, silakan dikembangkan dengan tepuk-tepuk baru. Masih tepuk ikrar nih, ya banyak sekali contoh tepuk ikrar. Saya tidak mungkin bisa mempraktekkan semuanya, Kang. Saya pengen nanti pengembangannya ada lebih banyak pada saat kita berdialog, berdiskusi nanti ya. Tapi hanya contoh-contoh kecil aja. Boleh. Ini tepuk guru misalnya. Ini masih masuk kategori tepuk ikrar. Makanya dari awal hingga akhir sekali lagi salah satu karakteristik tepuk ikrar itu terlihat dari praktek tepuk itu dari awal hingga akhir harus dilakukan bareng-bareng. Di pintu bagian bawah ya. Tepuk guru, gudang ilmu. Guru, pendidikku. Didikku. Guru, Guru. pahlawanku. Pahlawanku. Guru Indonesia. Terakhir, Indonesia. guru Indonesia. Cerdas, kreatif, Ada ceria. 10 aktivitas yang kita lakukan. Cerdas, kita pegang kanan kiri kepala kita. Cerdas. Kreatif itu simbolnya kedua tangan kita. Lalu ceria kita pegang dada. Ceria. Ceria. Ya. Ceria. Karena keceriaan itu hadir dari dalam hati kita. Hati kita. Lalu kita ingin sebarkan ke semua Cerdas, orang di sekitar. kreatif, Cerdas, ceria. kreatif, ceria. Ceria. Tepuk ini memang cocoknya pada saat pertemuan-pertemuan dengan teman-teman guru itu biasanya saya lakukan ya, bukan dengan anak-anak. Tapi kalau mau dirubah menjadi tepuk anak ceria, boleh silahkan. Nanti dibuat kalimatnya yang disesuaikan gitu ya. Oke, ini tepuk kasih sayang. Saya bisa share materi ini insya Allah pada kesempatan yang lain supaya nanti bisa dibagi Kang Hendi, bisa Boleh, dibagi oleh, tapi tidak malam hari ini ya. Nanti saya susulkan. Nanti ada satu kali lagi, Bun, per sesi pertemuan Ahad. Materi yang beda tapi ya. Oh, beda ya? Beda, materinya bukan materi ini lagi. Ya, ini ada tepuk kasih sayang, tepuk tenang dan seterusnya. Tepuk tenang ini ada ceritanya nih. Saya bikin tepuk ini pada saat saya pulang kampung ke Jawa Timur. Saya nengok aktivitas belajar di TPQ di kampung saya. Nah, anak-anak yang datang di musola itu banyak. Kreatif. Anak-anak yang datang di musola itu waktu itu banyak. Nah, ustazahnya yang datang hanya 1 orang. Biasalah anak-anak kita itu kalau sudah ketemu teman-temannya, Kang, kadang-kadang, waduh, susah ya. Rame. Ya, rame. Itu sesuatu yang wajar. Namanya anak juga tujuan dia datang ke musola, itu tujuan utamanya pengen ketemu teman-temannya sebenarnya ya. Maka kita beri ruang itu. Jadi biasa, ada yang tawaf, lari keliling-keliling gitu ya. Ada yang sa'i, bolak-balik ya. Ada bahkan yang Isra Mi'raj, naik meja ngajinya itu. Gitu. Nah, kemudian terfikirlah oleh saya waktu itu, kenapa kita tidak membuat sebuah permainan sederhana untuk mengembalikan suasana gaduh itu dalam suasana yang fokus, konsentrasi, kondusif. Lalu lahirlah tepuk tenang ini. Ya. Pertama kali saat saya buat, bentuknya sangat sederhana. Ini bentuk awalnya, tapi saat ini sudah berkembang di beberapa tempat. Tepuk tenang itu ditambahkan beberapa ekspresi, gerakan, dan seterusnya itu tambah menarik. Itu kreativitas guru-guru yang luar biasa. Ya. Kalau Kak Adi waktu itu, buatnya itu hanya seperti ini. Tepuk tenang, bila aku sedang belajar, maka aku harus tenang. Langsung kemudian meletakkan
kedua tangannya di atas bangku belajar mereka, meja mengaji mereka. Dan ketika dipraktekkan, itu ustadzah langsung senyum-senyum. Ternyata mudah ya menenangkan anak-anak. Itu ya. Jadi tepuk itu memang efektif. Seperti yang Kak Adi bahas di depan tadi, ada beberapa manfaat tepuk yang bisa kita eksplorasi lebih jauh. Nah, belakangan ada yang nambahkan lagi. Misalnya di bagian akhir, maka aku harus tenang. Tuh, harus tenang. 2, 1, 2, 3. Dengan gerakan seperti itu, boleh. Ada yang nambahkan kata-kata cep, tadi ada bunda kita ya. Boleh. Semua yang penting itu mengarah kepada sesuatu yang lebih menguatkan, itu tidak ada salah. Kali ini perlu saya tekankan, ayat bunda, kalau ada tepuk, khususnya tepuk yang dari Kak Adi, kalau yang dari lain-lain ada yang kurang berkenan, saya nggak tahu ya. Kalau khususnya yang karya-karya tepuk Kak Adi yang sudah beredar, misalnya itu mau dikembangkan, mau dirubah-rubah, saya mengikhlaskan, itu bagian dari kreativitas. Alhamdulillah, ini banyak yang izin. Ya, nggak apa-apa. Tadi ada yang nambahi tepuk anak soleh, misalnya belakangnya ditambah yang lain-lain, silahkan. Itu kreativitas, bukan bid'ah ya. Jadi boleh, silahkan. Silahkan disesuaikan dengan kondisi TK, PAUD masing-masing ya. Di tempat ayah bunda. Sering pakai tuh Kak Hadi. Yang apa, Bun? Udah dapat izin, Bun, alhamdulillah. Udah dapat izin, Bun, boleh. Boleh. Anak soleh. Silahkan. Saya tambahkan kata-katanya. Boleh, Bun. Boleh ya, Kak Adi ya. Boleh, silakan. Malah itu menjadi kreativitas dan kadang-kadang tambahan itu di tempat-tempat. Ini ada SD juga, Kak. Bikin tepuk bakso nanti, tambahkan di tengah sama di akhirnya, Kang. Oh iya. Silakan, boleh. Sekali lagi boleh. Karena tidak jarang saya itu menyaksikan begini. Tambahan-tambahan itu menjadi sesuatu yang lebih lebih familiar. Sesuai dengan kondisi tempat itu gitu ya. Dan itu keren banget. Itu keren banget. Boleh, silakan dilanjutkan. Kreasi-kreasi tepuk yang baru. Syukur-syukur harapan saya, ayah bunda betul-betul menciptakan tepuknya sendiri dengan kategori tepuk yang baru. Ada tepuk buku. Ini prakteknya, karena masih masuk kategori tepuk ikrar, maka sama. Saya cukup share teks ini, nanti pada kesempatan yang lain akan saya kirim ke Kang Hendy sama Kang Deden, supaya bisa di-share ke forum grup. Silakan bisa dimanfaatkan. Praktek secara langsung gampang kalau tepuk ikrar, asal ada teksnya kita bisa melakukan dengan anak-anak ya. Ekspresi bisa bebas ya. Oke, misalnya ini juga masih masuk kategori tepuk ikrar ya. Tepuk aku bisa, aku harus bisa. Kamu juga bisa. Kita pasti bisa. Kita semua anak pintar. Kita semua anak hebat. Kita semua pasti bisa. Bisa. Yes, mau ditambahi kayak apa silahkan. Prakteknya di lapangan biasanya bu guru TK itu lebih heboh daripada saya. Silakan ya. Boleh. Macu kalau bahasa Sunda. Oke. Kang, kita lanjut ke tipe tepuk yang ketiga ya. Tadi kita sudah mulai dari tepuk simbolik. Lalu yang kedua tadi kita masuk tepuk ikrar. Kita sekarang masuk tipologi tepuk yang ketiga adalah tepuk tanya jawab ini. Apa perbedaan? Nah, yang penting disimak adalah seperti apa prinsip permainan tepuknya. Sehingga kita sekali lagi bisa bedakan apa bedanya ya tepuk ikrar sama tepuk tanya jawab. Tema bisa sama, tapi tepuknya pasti beda. Beda dari kontennya dan beda cara melakukannya. Itu yang penting. Jadi kita harus tahu prinsip permainan tepuk tanya jawab. Nah ini seperti yang tampak di slide, ayah bunda bisa baca. Pertama guru menyebut nama tepuknya sama kayak tepuk ikrar, lalu siswa menimpali dengan tepuk. Nah ini yang berbeda berikutnya, guru bertanya kepada siswa dan siswa menjawab. Lebih tepat lagi, guru hanya bertanya, siswa hanya menjawab. Ya. Variasinya bisa dilakukan, guru membalik pertanyaan itu menjadi membalik jawaban yang tadi disampaikan oleh anak-anak justru menjadi pertanyaannya. Gampangnya begini. Contoh kecil nih. Ini
termasuk tepuk yang tua juga ya. Kita bisa praktekkan, karena Kak Adi dulu awal-awal menciptakan itu berada di komunitas TKA TPA, maka di tahun-tahun 90-an itu Kak Adi lebih banyak membuat tepuk-tepuk untuk gerakan TKA TPA waktu itu. Tapi belakangan saja Kak Adi kemudian menambahkan tepuk-tepuk untuk TK yang bernuansa lebih nasional gitu ya. Misalnya contoh ini bukan tepuk ikrar, tapi tepuk tanya jawab. Bedanya apa? Sekali lagi, cara melakukannya beda. Kalau tepuk Islam, meskipun tepuk Islam bisa juga dilakukan sebagai tepuk ikrar, tetapi harapan Kak Adi dengan tim saat menciptakan tepuk ini jangan dilakukan sebagai tepuk ikrar. Tepuk ini dilakukan sebagai tepuk tanya jawab. Salah satu fungsi tepuk tanya jawab itu kita ingin mencoba mengecek apa yang sudah dikuasai anak-anak. Mereka masih ingat enggak? Masih hafal enggak? Nah, salah satu yang membedakan lagi antara tepuk ikrar dan tepuk tanya jawab, Kang Hendy, ayah bunda semuanya, kalau tepuk ikrar itu konten lirik yang disusun itu harus urutannya nggak boleh dibolak-balik. Kayak tadi, aku anak soleh. Itu urutannya persis sampai terakhir cinta Islam sampai mati. Jangan dimulai cinta Islam sampai mati dulu. Ya. Tapi kalau tepuk tanya jawab, urutannya terserah Bu Guru. Tadi secara teknis Bu Guru yang bertanya, murid-murid menjawab. Atau tadi Kak Adi tekankan, Bu Guru tanya aja, murid menjawab aja, anak-anak nggak usah ikut bertanya, dan sebaliknya Bu Guru, Pak Guru tidak usah ikut menjawab. Ya, karena tujuannya berbeda. Tujuan tepuk-tepuk yang kita masukkan kategori tepuk tanya jawab ini adalah seperti tanya jawabnya seorang anak kepada ayah, kepada ibu, kepada gurunya. Maka dia bergantian, ya, bergantian. Fungsi lainnya tadi adalah untuk kembali merefresh, mengembalikan ingatan anak-anak terhadap materi yang sudah pernah diberikan. Contoh nih, kalau kita lakukan urut begini, Kang Dendi bisa dibuka mic teman-teman ya. Boleh dibuka Bun, boleh. Ayah bunda dibuka, boleh dibuka. Kita praktekkan nih. Ya. Tepuk Boleh dibuka, Bu. Islam Tuhan. Allah. Oke, bentar. Ada delay ya. Memang susahnya kalau daring itu ada delay waktu antara posisi Kak Adi dengan posisi ayah bunda semuanya. Ya. Sehingga saya tadi menunggu jawabannya kok tidak langsung karena ada delay ya. Jadi contohnya begini. Sebelum ayah bunda menjawab, Kak Adi kasih contoh sedikit simulasinya ya. Ketika guru memimpin tepuk Islam, guru langsung berkata, tepuk Islam. Tepuknya masih bareng tuh. Lalu gurunya menanyakan dengan Tuhanmu. Hanya guru yang berkata Tuhanmu. Anak-anak semuanya menjawab. Setelah tepuk, Allah. Agamamu. Anak-anak menjawab Islam. Gurunya lanjut lagi, Nabimu. Anak-anak jawab Muhammad. Nah, variasinya Kang Dendi, Kang Hendy, variasinya pada kesempatan lain guru boleh membalik. Misalnya begini, tepuk Islam, Muslim, mulai dari situ. Tidak apa-apa. Ya, Muslim. Anak-anak menjawabnya gimana? Agamaku. Temanku Muslim ya. Oh, temanku. Nabiku. Ya, dan seterusnya. Iya. Jadi tepuk tanya jawab ini memang salah satu fungsinya supaya ada interaksi yang lebih baik antara guru dengan siswa. Lalu fungsi utama yang lainnya adalah kembali merefresh materi yang lalu ya. Jadi urutannya tidak harus, sekali lagi, urutannya tidak harus sama urut seperti teks yang sudah. Random boleh random ya? Ya, boleh random kalau yang tepuk tanya jawab. Ya. Tepuk tanya jawab waktu itu kita bikin banyak sekali juga ya. Salah satunya lagi misalnya tepuk malaikat. Ya. Nah ini yang sering terjadi. Kalau anak-anak itu kan hafal semua ya. Ditanyain malaikat ini, malaikat itu tugasnya, anak-anak insya Allah cepat sekali hafal. Kadang-kadang yang suka lupa malah bu gurunya, saking semangatnya terus lupa ya. Apalagi kalau hanya melihat teks seperti ini, lalu tekstual banget harus urut. Nah, kalau tepuk tanya jawab nggak harus urut ya. Boleh dibalik. Jadi boleh tepuk malaikat,
Ridwan, mau dimulai dari situ juga boleh. Jawabannya jaga surga, boleh ya. Tapi jangan diacak bolak-balik dalam pengertian kalau kita bertanya dengan menyebutkan tugas-tugas malaikatnya, maka konsisten dulu sampai permainan selesai, guru bertanya dengan menyebutkan nama-nama atau tugas-tugas malaikat. Tapi kalau guru memulai dengan menyebut nama malaikatnya dan kita berharap anak-anak menyebutkan tugas-tugas malaikat yang kita sebut namanya, maka format itu harus dijaga konsisten dari awal hingga akhir. Jangan sampai diacaknya begini, Kang Hendy. Tepuk malaikat, kirim wahyu, anak-anak jawab Jibril. Gurunya lanjut Mikael, itu anak-anak suka bingung ya. Jadi kalau guru bertanya dengan menyebut nama-nama tugas, maka yang disebutkan nama-nama tugas malaikatnya, anak-anak yang menyebutkan malaikatnya. Sebaliknya kalau guru mengawali dengan menyebutkan nama malaikatnya, maka konsisten ya, tetap itu selesaikan dulu ya satu. Selesaikan dulu. Pada kesempatan berikut boleh dibalik gitu. Maksudnya Iya. gitu ya. Kalau untuk anak tingkat SD sudah bisa Kang Hendy, diacak itu bisa bolak-balik. Tapi kalau untuk anak yang PAUD, TK, saran ke Adi, selesaikan satu tipe dulu. Kalau kita sebut tugas-tugasnya, kita konsisten dari awal hingga akhir menyebut tugas-tugas. Boleh diulangi nggak? Menyebut tugas tertentu sampai 2-3 kali boleh sih. Nanti terakhir yang jaga neraka, itu juga boleh. Yang penting kita ingin merefresh saja, apa mereka masih ingat gitu ya. Oke, itu yang tepuk tanya jawab. Nah, tepuk tanya jawab ini banyak banget. Silakan nanti dipelajari sendiri kalau materinya sudah di-share ke Adi ya. Ada tepuk kendaraan segala ya. Nah, ini bisa dipraktikkan sendirilah kalau yang tepuk-tepuk kayak begini ya. Nah, saya ingin lanjut supaya kita punya waktu untuk ngobrol santai, berdiskusi, Kang. Yang kita masuk ke tepuk yang keempat. Jadi tadi kita pertama sudah tepuk ikrar. Kemudian tepuk pertama tadi tepuk simbolik ya, lalu tepuk ikrar, tepuk tanya jawab, sekarang kita masuk tepuk gabungan. Ya. Ini beda lagi nih. Tapi kalau dari namanya, tipe tepuknya tepuk gabungan, kita sudah bisa memprediksikan tepuknya pasti gabungan sesuatu dengan sesuatu kan gitu kan. Iya. Ya. Nah, betul. Tepuk gabungan ini memang gabungan dari 2 tipe tepuk sebelumnya, antara tepuk ikrar dan tepuk tanya jawab. Ya, tepuk ikrar digabungkan dengan tanya jawab. Sehingga di dalam tepuk gabungan ini ada bagian tertentu yang kita lakukan seperti ketika kita melakukan tepuk ikrar, tapi ketika masuk pada bagian tertentu, tepuknya berubah menjadi tepuk tanya jawab. Ya. Salah satu contoh waktu itu yang saya buat adalah tepuk istiqomah. Ya, tepuk istiqomah ini bisa dicermati ya. Ini sudah banyak juga saya ajarkan di berbagai kesempatan, berbagai tempat. Kita perhatikan, ayah bunda, itu ada 2 bagian teks yang berbeda. Yang bagian atas, 3 baris atas, saya ketik miring ya, saya ketik miring. Sementara yang baris keempat hingga ke bawah, hingga tuntas, sebenarnya masih bisa diperpanjang lagi, itu saya ketik dengan huruf tegak. Ya. Nah, yang diketik dengan format huruf miring, ya, italik, itu nanti kita lakukan seperti kita melakukan tepuk ikrar. Sementara yang diketik dengan format normal, format tegak, itu kita melakukannya seperti tepuk tanya jawab. Jadi artinya apa? Dari kata-kata aku sampai dalam Islam, itu guru dan murid mengucapkannya dan melakukan tepuk bersama-sama. Ya, karena tepuk ikrar. Tadi kan begitu, salah satu cara melakukan tepuk ikrar. Tapi pada saat sudah selesai kata dalam Islam, habis itu sepenuhnya menjadi hak guru untuk bertanya. Dan muridnya hanya menjawab saja. Ya. Saya ingin sekarang saya praktek sama Kang Hendy dulu deh. Jangan bareng-bareng. Boleh. Siap. Yang lainnya masih di mute ya. Oke. Jadi saya jadi guru nih pura-pura. Kang Hendy jadi murid ya. Kita lakukan seperti tepuk ikrar di 3 baris pertama, Kang. Siap. Sampai kata-kata apa, Kang? Dalam Islam.
Islam. Tapi setelah itu, maka tepuknya berubah menjadi tepuk tanya jawab. Kak Adi yang bertanya, Kang Hendy yang menjawab. Siap ya Kang ya? Ya. Oke. Tepuk istiqomah. Aku Anak Islam selalu dengan- bangga dengan Islam istiqomah. Kang Hendy. dalam Islam. Oke, Kang Hendy kurang pas nih. Di bagian tepuk ikrar, anak-anak juga harus ikut. Dari awal hingga akhir. Jadi bilang aku juga selalu bangga, istiqomah harus ikut. Baru di kalimat yang diketik tegak, itu kita berubah jadi tanya jawab. Ya, kalau ikrar tadi saya katakan urutannya pun tidak boleh diacak. Jadi begitu guru berkata tepuk istiqomah, guru dan murid langsung mengucapkan kata-kata aku bersama-sama. Oh iya. Ya, ingat kan bedanya? Siap. Baru pada teks yang diketik tegak, itu nanti tepuknya berubah menjadi tepuk tanya jawab. Kang Hendy hanya menjawab yang di belakang. Dan jawaban Kang Hendy, jawaban anak-anak pada tepuk istiqomah, apapun pertanyaan gurunya, jawabannya sama. Apa itu? Apa Tetap itu? Islam. Tetap Islam. Kang Hendy bisa lihat ininya kan? Slide Kak Adi kan? Bisa. Ya, fokus ke situ. Jadi Oke. Kang Hendy sebagai murid, mewakili murid-murid anak-anak kita, nanti apapun yang ditanyakan oleh Bu Guru, jawabannya tetap sama. Sesuai nama tepuknya kan tepuk istiqomah tuh. Jawabannya tetap Islam. Tapi di bagian awal, pada saat mempraktekkan tepuk ikrar, dari kata aku sampai dalam Islam, itu kita bareng-bareng, Kang. Iya, siap. Oke, kita coba lagi ya. Oke. Ya, siap, Kang. Oke. Tepuk istiqomah. Aku anak Islam lalu bangga dengan Islam. Istiqomah dalam Islam. Jadi menteri. Nah, ini perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Dan Ketika tetap Islam. bagian yang Sehat. Halo Bunda. Iya, terima kasih. Khusus ketika masuk di bagian tanya jawab, Kak Adi ingatkan, tanya jawab itu yang boleh bertanya hanya guru. Anak-anak nggak usah bertanya. Jadi guru yang bertanya. Jadi Kak Adi aja yang bertanya, yang lainnya begitu masuk dalam Islam, anak-anak itu diam. Anak-anak menunggu pertanyaan gurunya. Dan apapun pertanyaan guru, jawaban dia tetap sama. Tetap Islam. Gitu ya. Nah, sekali lagi yuk. Sekali lagi Kang, saya ingin supaya semuanya bisa menangkap utuh tepuknya. Kang Hendy tepuk bareng Kak Adi lagi. Ini Ayah Bunda, jadi jangan diaktifkan mic-nya. Jadi saya dulu sebagai contoh ya tadi ya. Jangan dimatiin dulu. Jadi saya aja sama Kak Adi. Sebentar saya matiin dulu. Kang Hendy aja juga masih agak bingung loh ini. Oke, sudah bisa, sudah. Oke, mantap lah. Baik. Siap. Di bagian tanya jawab, Kak Hendy diam, saya diam. Kak Hendy hanya menjawab aja. Saya nggak ikut menjawab. Siap? Oke. Ya, siap yuk. Tepuk istiqomah. Aku anak Islam selalu bangga dengan Islam. Istiqomah dalam Islam. Hati-hati. Jadi menteri. Tetap Islam. Jadi presiden. Tetap Islam. Jual Pepsodent. Tetap Islam. Jadi gubernur. Tetap Islam. Jual bubur. Tetap Islam. Saat sehat. Tetap Islam. Saat sakit. Tetap Islam. Di sekolah. Tetap Islam. Sampai mati. Tetap Islam. Oke. Itu password penutupnya, Ayah Bunda. Ketika guru sudah mengucapkan sampai mati, maka ini adalah pertanyaan terakhir. Anak-anak biasanya menjawab, kalau guru sudah bilang sampai mati, mereka jawabnya lebih semangat, lebih panjang. Tetap Islam, gitu ya. Tetapi, kadang-kadang begini, karena tepuk ini tepuk yang
kreativitas Bu Guru sangat diberi ruang, ya. Kang Hendy, Ayah Bunda, tepuk ini bisa diperpanjang, bisa dibuat yang lucu-lucu. Seperti tadi pertanyaan jebakan, ya. Misalnya guru bertanya, jadi menteri, tetap Islam, tukang patri, tetap Islam, jadi gubernur, tetap Islam, jual bubur, tetap Islam, dan seterusnya. Itu bisa diperpanjang, urutannya bisa diacak. Sekali lagi, salah satu karakter tepuk tanya jawab itu urutannya bisa diacak. Tapi kalau tepuk ikrar nggak boleh. Aku sampai dalam Islam harus urut. Harus seperti itu. Tapi ketika sudah mau jadi apa, saat apa, di mana, sedangkan anak-anak semuanya hanya menjawab tetap Islam, itu terserah Bu Guru. Mau dimulai dimanapun. Tapi yang jelas, yang penting jangan diawali sampai mati. Karena kalau guru sudah bilang sampai mati, tepuknya selesai. Gitu. Nah, ada juga yang lucu, Kang Hendy, Ayah Bunda. Ya. Ada guru yang dia tadinya sudah mencatat nih, buat pertanyaan yang banyak sekali tentang tepuk istiqomah. Dia ingin itu dia lakukan bersama dengan murid-muridnya. Ternyata ada beberapa yang dia kelupaan, dia sudah bilang sampai mati. Efeknya apa, Kang? Anak-anak kan langsung bilang, tetap Islam, hiruk pikuk gitu kan. Selesai. Ternyata Bu gurunya pengen melanjutkan. Kenapa? Ada yang belum ditanyakan. Maka spontan gurunya kemudian setelah bilang, sampai mati, tetap Islam, bangkit lagi, Bu guru. Islam lagi. Kalau bangkit lagi, terus anak-anak spontan menjawabnya jadi pocong. Gitu. Oke. Ini, Ayah Bunda, ini contoh tepuk gabungan. Kak Adi meluncur karena waktu kita sudah semakin mepet. Boleh, ya. 5 menit lagi sampai pertanyaan, Kang. Ya, sekarang Kak Adi langsung masuk tipe tepuk yang terakhir, Kang. Yang kelima. Yuk. Pertama simbolik, tepuk ikrar, tanya jawab, gabungan. Yang terakhir adalah tepuk berlagu. Ini tepuk yang paling menarik bagi anak-anak karena anak-anak itu memang suka menyanyi. Nah, tepuk berlagu itu adalah tepuk yang dilakukan sambil berlagu, sambil bernyanyi. Konten tepuknya itu masuk dalam sebuah lagu. Sehingga mudah diingat. Salah satu tepuk yang sangat kita ingat sejak kita kecil sampai kita menjadi guru anak-anak, ya, bahkan kalau Kak Adi prosesnya dari saya sejak TK, kemudian jadi guru TK, sampai sekarang jadi gurunya guru TK, ya karena saya ngajar di kampus untuk prodi PIAUD gitu ya. Itu tepuk ini tetap kita kenangkan, Kang. Dan saya juga berterima kasih, nggak tahu siapa yang menciptakan tepuk yang satu ini. Kita pasti kenal semuanya dengan tepuk, kalau kau suka hati tepuk tangan. Itu permainan tepuk berlagu yang paling tua di negeri ini menurut saya. Ya, coba kita nyanyi. Semuanya pasti tahu lagunya kan? Kebetulan karena di depan Kak Adi ada keyboard, ini saya coba mainkan. Kalau itu main kau sendiri. suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau ada iringan musiknya, anak-anak bisa lebih semangat ya. Anak-anak bisa lebih semangat. Lalu bisa divariasikan. Guru-guru kita waktu itu biasanya juga sudah melakukan variasi. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Anak-anak semangat gitu ya. Blok gitu. Itu senang sekali memang ya. Tepuk berlagu ini tepuk yang luar biasa. Dan tepuk berlagu itu kemudian diturunkan menjadi banyak tepuk-tepuk baru yang lain, baik yang mengadopsi lagunya, kemudian mengganti konten liriknya saja, atau yang kemudian membuat tepuk berlagu baru. Salah satunya, ini tepuk malam ini juga sering saya ajarkan ya di berbagai kesempatan. Tepuk malam, ya, ini lagunya sama dengan tepuk suka hati tadi. Ketika sang surya tenggelam, bertanda hari mulai malam,
Ya, sang surya Rembulan tenggelam, jadi terang, bintang-bintang berkelipan, matahari jangkrik-jangkrik mulai malam, bernyanyian. Krik, rembulan krik, krik. berkelip, Ketika sang surya jangkrik tenggelam, bernyanyi, pertanda hari mulai malam. Rembulan jadi terang, bintang-bintang berkelipan, jangkrik-jangkrik bernyanyian. Krik, krik, krik. Nah, gitu ya. Ketika melakukan ini ada Adi. bagus. Ya, Kak Adi maaf, gimana Bun? Kak Adi maaf. Ya, ya. Kalau saya karena di kelas 3 SD itu ada materi tentang zikir ya. Ya, ya. Saya ganti kalimatnya dengan zikir. Tepuk ini tapi dengan zikir. Oh, coba Pakai gimana? gerakan juga seperti itu. Gimana Bunda? Kalau kau suka hati baca tasbih subhanallah. Kalau kau suka hati baca tasbih subhanallah. Kalau kau suka hati, mari kita ucapkan. Kalau kau suka hati baca tasbih subhanallah. Seperti itu. Keren, keren, Kalau keren. kau suka Bagus hati sekali Bunda. baca takbir, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Iya, iya, iya. Bisa Boleh ya? dipahami. Keren, boleh, Sampai boleh. selesai sampai yang apa? Ya, seperti itu. Ya, Ya, sampai makasih. kalimat tauhid, la ilaha illallah gitu ya. Iya, iya, Boleh. betul. Itu bagus, Iya. bagus Bunda. Jadi variasi-variasi seperti itu yang kita harapkan sehingga masing-masing guru sebenarnya bisa mengkreasikan membuat tepuk-tepuk baru ya. Tepuk malam ini cukup menarik bagi anak-anak, terutama anak-anak TK itu biasanya yang salah satu yang ditunggu dari tepuk malam oleh anak-anak itu adalah kreativitas Bu Guru di bagian akhir. Kreativitas Bu Guru di bagian akhir tepuk ini bisa dengan cara menyebutkan binatang-binatang malam yang lainnya selain jangkrik. Kak Endik, binatang malam kan nggak hanya jangkrik kan? Iya, betul. Nah, ya di bagian akhir guru bisa mengulang tepuknya, lalu dia bertanya dengan binatang-binatang yang lain. Anak-anak mengekspresikannya dengan menarik. Dan kalau Kak Adi dengan anak-anak, seringkali mengajak mereka tepuk ini dengan gerakannya. Ketika sang surya tenggelam, pertanda hari mulai malam, rembulan jadi terang, bintang-bintang berkelipan, jangkrik-jangkrik bernyanyian. Krik, krik, krik. Pas krik, krik, krik itu asik banget, anak-anak seneng. Tangan kita ditaruh di kanan kiri telinga, lalu diayun ke depan 3 kali. Jangkrik-jangkrik bernyanyian. Krik, krik, krik. Itu kalau semuanya melakukan dan jumlah anak-anak banyak, keren banget. Bisa difoto itu keren banget ya ketika mengayunkan krik, krik, krik itu. Ya, kita coba sekali lagi yuk. Kak Adi mainkan keyboard. Kak Adi mainkan keyboard. Ayah Bunda menyanyikan lagunya Tepuk Malamnya ya. Tepuk malam ketika sang surya tenggelam. Ketika hari mulai malam. rembulan jadi terang, bintang-bintang berkelipan, Jangkrik-jangkrik bernyanyian. Ya, begitu ya. Oke. Ya. Baik. Ini memang Kak Adi jadi agak kurang bisa menikmati secara langsung sekali lagi karena ada delay yang cukup panjang ya. Iya, betul. Suara saya dengan suara ayah bunda ada selisih waktu yang cukup lumayan ya. Ada sekian, iya, dan itu sehingga kurang nyaman. Sangat berbeda kalau suatu saat mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa ketemu langsung untuk mempraktekkan ini akan jauh lebih nyaman, lebih asik. Amin. Ya, saya lanjutkan, ayah bunda. Ini tepuk guru sejati. Ini tidak perlu saya ajarkan. Ini Kang Deden, Kang Hendy sering banget mengajak ayah bunda guru untuk melakukan. Tapi dasarnya tetap sama kan? Ini tepuk suka hati juga. Yang kemudian digubah konten syairnya menjadi tepuk guru sejati. Hai guru sejati tepuk tangan. Hai guru sejati tepuk paha. Hai guru sejati, kalau memang begitu. Hai guru sejati tepuk bahu. Prok, prok, prok. Tentu saja ada tepuknya ya. Hai guru sejati petik jari. Klik, klik. Hai guru
guru sejati bersiullah, sweet sweet. Hai guru sejati, kalau memang begitu lakukanlah semuanya. Lalu semuanya dilakukan sesuai urutan ya, tepuk tangan, tepuk paha, tepuk bahu, petik jari, bersiul ya, lalu tepuk tangan terakhir. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Kalau untuk anak-anak bisa diganti tepuk anak hebat. Ya, silakan syairnya disesuaikan, lalu tepuknya dilakukan persis dengan tepuk guru sejati. Ya, oke. Lalu ada tepuk keyakinan dan tepuk berlagu yang lain-lain, sebenarnya masih banyak ya. Baik, karena tadi tinggal 5 menit, waktunya sudah habis. Kak Hendy, kita lanjutkan, kita diskusi ya malam ini ya. Boleh, terkait, terutama tentang pengembangan permainan tepuk edukatif. Ada 5 tipe tepuk edukatif yang kita bisa kembangkan menjadi tepuk baru yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan tema pembelajaran kita. Kak Hendy, mohon maaf, tentu saja dalam penyampaian secara daring itu banyak keterbatasan yang membatasi kita memang ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi awal untuk ayah bunda bisa berkreasi lebih jauh bersama anak-anak kita. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila banyak salah. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya. Saya kembalikan ke Pak Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih aplaus semuanya ayah bunda buat Kak Adi, luar biasa. Nah, ini tepuk kata ini, Mas. Tepuk luar biasa. Tepuk tangan, kan? Karena tepuk saja sudah gembira, seperti yang kita bahas tadi kan. Gembira ya. Oke, Bunda, jangan dulu resen ya, jangan bertanya sebelum saya buka nih. Oh, yang lihat streaming YouTube juga lumayan banyak. Tadi lihat saya ada yang dari Malaysia, luar biasa sekali. Nah, yang langsung dari YouTube streaming boleh langsung sekarang bertanya di grup. Saya sudah buka grupnya ya. Nah, sekarang yang mau bertanya di Zoom ini saya buka 1, 2, 3, silakan resen. 3 dulu saya jawab. Saya persilakan 3 dulu. Siapa resen? Kayaknya udah. Ya, Bu Riza ini Pak. 1 lagi, 2 lagi. Bu Suyati 1 lagi. Siapa lagi? 1 lagi dulu. 1 lagi. Ada. 1 lagi. 1, 2, 3. Ya, udah. Bu Riza ini Pak dulu silakan bertanya. Bu Riza ini Pak, silakan. Mangga. Silakan Bunda. Bu Riza ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa lihat Kak Adi. Materinya luar biasa. Kak Adi, ada nggak contoh tepuk variasi dengan alat perkusi, Kak? Itu aja, Kak. Tepuk dengan alat perkusi ya? Perkusi ya. Maksudnya kan sekarang ini anak-anak lagi belajar di rumah gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan media yang ada di rumah gitu, yang terdekat dengan dia dengan tepukan, gitu Kak. Terima kasih Kak. Ditahan dulu Kak, nanti saya tampung dulu lah biar. Oke. Silakan. Dari Bu Suyati, silakan Bu Suyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Adi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya, walaupun secara virtual. Saya sangat suka sekali karena pernah ngikuti di Surabaya sampai beberapa hari dan luar biasa. Dan tepuk-tepuk tadi yang sudah disampaikan itu percaya di bukunya juga. Jadi sangat tidak asing bagi kami gitu, di PAUD kami itu di Lamongan, Kecamatan Solopuro itu kami sering beli bukunya. Buku isi tepuk-tepuk itu. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwasannya ketika kita membuat tepuk disesuaikan dengan tema, itu kadang tidak tahu ini masuk ke tipe tepuk apa gitu di 5 tadi ya, di kategori 5 tadi. Nah, apakah itu sah-sah saja gitu untuk anak PAUD itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Kang Hendy? Silakan langsung aja. Dari Bu Suyati dulu deh. Barusan saya kedengaran. Yang barusan ya? Yang Bu Suyati dulu dijawab. Mumpung masih anget ini ya. Masih anget. Bu Suyati tadi bertanya tentang biasanya kan kita suka bikin tepuk baru, tetapi kita nggak sesuai tema, tetapi kita tidak selalu bisa menempatkan ini sebenarnya masuk tepuk kategori tepuk ikrar atau tepuk tanya jawab atau tepuk gabungan atau mana yang lebih tepat. Nah, yang Kak Adi sampaikan tadi itu tipologi tepuk berdasarkan teknis melakukan tepuknya. Ya, guru bisa saja kok. Itu sah-sah saja kalau bahasa Bu Suyati tadi ya, sah-sah saja kita misalnya membuat tepuk Islam
Tapi dari awal kita ingin tepuk Islam itu dilakukan sebagai tepuk ikrar. Artinya apa? Konsekuensinya kalau jadi tepuk ikrar, maka guru dan murid itu melakukannya selalu bersama-sama dari awal. Tepuk Islam, Tuhanmu Allah, agamamu Islam. Misalnya itu harus dilakukan guru dan murid dari awal hingga akhir bareng-bareng. Dan urutannya seperti itu. Tapi kalau tepuk yang seperti ini, apalagi panjang ya, banyak pertanyaan, kemudian anak-anak kita harus menjawab dan seterusnya, jawaban-jawaban tentu saja yang sudah sangat populer, itu lebih baik menurut Kak Adi kalau formatnya tanya jawabnya agak panjang, ini dibuat tanya jawab. Kenapa? Untuk menjadi tepuk ikrar. Pertama, anak-anak butuh harus mengingat urutannya itu agak panjang. Ya. Yang kedua, anak-anak kadang-kadang ingin loh menunjukkan sesuatu yang dia tidak kalah dengan gurunya. Ketika gurunya semangat, dia akan mengikuti. Nah, ini tepuk tanya jawab itu selain kita mencoba merefresh apa yang sudah ditangkap anak-anak, memori mereka benar-benar menangkap materi yang kemarin, enggak sih, dengan tepuk tanya jawab, tetapi juga kita ingin seolah-olah membangkitkan motivasi mereka untuk mengekspresikan diri menjadi anak-anak yang kayak tadi itu, gembira banget. Kalau lihat gurunya itu heboh, anak-anak nggak mau kalah hebohnya, kan gitu. Ya, sehingga kalau tepuknya panjang, saran Kak Adi dibuat tanya jawab, jangan ikrar. Ya, ikrar itu buat saja tepuk yang agak pendek-pendek. Ya, kecuali kayak tadi yang tepuk anak soleh itu, karena tepuk itu sebenarnya lahirnya di TPQ, di mana Kak Adi tinggal di masjid itu, sering saya ajarkan anak-anak hafal, lalu kita jadikan tepuk ikrar. Anak-anak dan gurunya harus hadir supaya semangat itu menjadi milik bersama. Ya, tapi sekali lagi sah-sah saja ketika tepuk anak soleh misalnya dijadikan tepuk tanya jawab, boleh nggak Bunda? Boleh. Teknisnya menjadi berubah. Guru bertanya, murid hanya menjawab. Urutannya terserah guru. Jadi tidak seperti tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Jadi nggak gitu lagi kalau jadi tepuk tanya jawab, terserah gurunya. Misalnya gurunya maunya begini, tepuk anak soleh, rajin sholat, dimulai dari situ nggak boleh, gitu kan? Nah, tetapi kan kadang-kadang sekali lagi tidak semua urutan kalimat dalam tepuk ikrar itu berupa tanya jawab. Sehingga kalau dibikin bergantian seperti tanya jawab nggak bisa, ya kan? Itu. Tapi kalau yang tanya jawab mau jadi tepuk ikrar, ya boleh. Konsekuensinya sekali lagi anak harus menghafal, tidak sekedar hafal misalnya tepuk malaikat, anak tidak sekedar menghafal nama-nama malaikat dan tugasnya. Ada tambahan yang harus dihafal. Apa? Kalau jadi tepuk ikrar harus dihafal urutannya kan, Bun? Dan kalau menurut Kak Adi menghafal urutan itu menjadi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu kita butuhkan. Ya. Anak-anak nanti punya frame di kepalanya, ada frame di kepala anak-anak itu seolah-olah malaikat Jibril itu adalah malaikat pertama. Lalu malaikat Malik itu malaikat terakhir. Itu nggak boleh begitu. Ya. Maka dia, nah ini hanya kejelian kita, tetapi sah-sah saja. Kejelian kita, cocoknya saya bikin tepuk ini mau tak jadikan tepuk ikrar atau tepuk tanya jawab ya. Nah, salah satu cirinya penanda membedakannya Bunda, kalau Bunda membuat konten kalimatnya itu tidak berupa tanya jawab, maka sebaiknya itu dibuat tepuk ikrar. Tapi kalau berupa tanya jawab, nah ya tanya jawab. Misalnya kalau ada tepuk ayah begini, ini contoh. Silakan ayah Bunda menebak. Saya bikin tepuk ayah misalnya ya, tepuk ayah. Saya kumpulkan dari beberapa sifat ayah. Ayah itu biasanya di mata anak-anak gimana Bunda? Gagah, ya kan? Gagah satu. Yang kedua, ayah itu apa? Ayah gagah. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, apakah ini? Ya, tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang ketiga apa? Tiga aja. Gagah, tanggung jawab. Pahlawan keluarga. Pahlawan pemberani. Pemberani. Oke. Saya setuju. Pertama gagah, tanggung jawab, pemberani. Kita rangkai nih jadi tepuk ayah. Tepuk ayah. Ayahku. Gagah. Ayahku.
tanggung jawab. Terakhir, ayahku pemberani. Ayah hebat. Tepuk itu cocoknya menurut ayah bunda jadi tepuk tanya jawab atau tepuk ikrar? Kak Adi tanya. Tepuk ikrar. Tepuk ikrar. Kenapa tepuk ikrar, Bu Suyati? Kenapa bukan tepuk tanya jawab? Ya karena memang di situ tidak, selain pendek ya, tidak banyak gitu. Terus yang kedua itu kan tidak ada kata tanyanya menurut saya. Betul. Tidak perlu jawaban. Betul. Maka nanti Bunda, sering buat seperti itu juga ya. Betul. Kak Adi setuju banget. Kak Adi setuju. Memang begitu. Maka nanti kalau ayah bunda membuat tepuk itu karena sering berkarya, kita secara spontan bisa membedakan kok. Oh, tepuk yang saya ciptakan ini masuk kategori tepuk tanya jawab nih. Oh, aku barusan bikin tepuk ini cocoknya tepuk ikrar. Nanti kita akan refleks tuh, ketemu tuh. Ya. Kalau itu tanya jawab terus, ya berarti memang tepuk tanya jawab. Boleh dibolak-balik. Tapi kalau tadi dibolak-balik kan bingung. Itu kan gagah. Masa anak-anak jawabnya ayahku terus gitu kan kurang asik juga kan. Ya. Iya. Jadi begitu ya, Bunda Suyati. Prinsipnya sebenarnya sah-sah saja. Tetapi kita bisa membedakan kok beberapa tipe syair yang cocok untuk tepuk tanya jawab itu yang seperti apa, yang cocok untuk tepuk ikrar yang seperti apa. Kalau suatu saat bikin tepuknya kok, aku pingin tepuknya sambil dinyanyikan, aku punya lagu baru, nah itu berarti masuk kategori tepuk lagu. Ya, pengen bikin tepuk yang tidak usah pakai kata-kata untuk menjadi ciri khas kelas masing-masing, berarti masuk tepuk simbolik, kan begitu ya? Oke. Itu Kang Hendy yang pertama. Oke, yang pertama itu Bu Riza ini Pak, tepuk tangan dengan alat perkusi katanya gimana? Siap. Bu Riza tadi ya? Ya, Bu Riza ini Pak. Bu Riza, tepuk tangan tidak hanya dengan perkusi, bahkan dengan alat musik melodis, atau benda-benda di sekitar kita, seperti yang disampaikan Bu Riza tadi, keren banget. Mumpung anak-anak di rumah ya, misalnya pas di dapur, sesekali kita main-main sama anak-anak itu, banyak alat-alat dapur ya. Misalnya, tepuk panci, dung. Itu keren loh itu. Ya. Tepuk wajan, ding ding, nah gitu ya. Tepuk sendok, 2 sendok dipukulkan. Itu anak-anak seneng banget, ya. Kalau di kelas sesekali nggak apa-apa, kita bikin suasana heboh. Tepuk bangku, bruk. Oh. Tepuk tembok, kita tepuk di tembok dan seterusnya. Jadi banyak variasi bisa kita lakukan, ya. Ini bisa juga kita mengenalkan misalnya arah-arah tertentu. Tepuk arah ke depan, ya, anak melompat ke depan, dua lompatan, pluk, ke belakang, anak-anak lompat lagi ke belakang, pluk, ke kanan, anak lompat ke kanan, pluk, gitu kan, terus ke kiri, pluk, keren banget. Ini tepuk-tepuk sederhana yang bisa kita mainkan spontan sambil bermain. Mau ada alat apapun, apalagi di situ ada alat musik ya, perkusi ya. Misalnya tepuknya divariasikan. Ketika bertanya, tepuk tangan, tapi ketika menjawab di situ ada alat musik perkusi, ada gendang atau ada rebana, jawabannya dengan rebana. Atau divariasikan jumlahnya. Itu juga asik Kang Hendy. Jadi guru, ayah bunda di rumah kalau ingin beraktivitas bisa pakai alat apapun ya. Ya, oke. Itu sekedar inspirasi Kang Hendy dan ayah bunda. Jadi sebenarnya tidak terbatas ya. Kita bisa mengembangkan, mengeksplorasi apapun peralatan yang ada di rumah kita. Bagi anak-anak itu kan alat bermain ya. Bagi anak-anak semua itu alat bermain yang ada di sekitarnya gitu ya. Oke. Begitu. Dilanjutkan Kang, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Yang ada di chat Zoom nih dari Bu Sumiati Karawang, Jawa Barat. Assalamualaikum, maaf Kak Adi, dengan variasi tepuk ini bisa menumbuhkan perkembangan apa saja bagi anak? Ya. Bu Sumiati Karawang. Baik. Bu Sumiati dan ayah bunda, sebenarnya tadi di bagian awal kita sudah sedikit membahas itu ya, Kang Hendy ya. Mungkin tadi Bu Sumiati tadi masuknya agak lambat ya, sehingga tidak mengikuti materi-materi di awal. Tapi sebenarnya begini, Kak Adi punya keyakinan bahwa otak manusia dengan berbagai temuan teori-teori yang selama ini kita dengar ya,
tahun 51 sekitar tahun 50-an 60-an awal itu, misalnya Roger Sperry menemukan sebuah teori tentang ada otak right hemisphere, ada left hemisphere, ada otak kanan, ada otak kiri. Kemudian Howard Gardner menemukan teori baru terkait multiple intelligence. Kemudian ada teori-teori yang lainnya terkait tentang bagaimana otak kita bekerja. Nah, seperti apapun teori itu, ada otak besar, otak kecil, otak depan, otak belakang. Menurut saya, otak itu tetap sebuah sistem yang diciptakan Allah. Ketika salah satu bagiannya kita stimulasi dengan baik, ini akan memberi dampak luar biasa, Kang Hendy dan Ayah Bunda, pada bagian-bagian otak anak yang lainnya. Saya menemukan banyak kasus-kasus selama saya menjadi guru. Ya, saya dulu juga guru TK, Kang. Kak Adi dulu pernah 8 tahun mengajar di TK, pernah 14 tahun menjadi guru SD, pernah juga ngajar cukup lama di SMA, cuman sekarang karena waktu nggak bisa berbagi, saya fokus di mengajar di perguruan tinggi ya. Tapi saya merasakan dulu saat saya mengajar anak-anak, ketika seorang anak itu mendapatkan stimulan yang tepat, misalnya melalui tepuk, melalui aktivitas bermusik, nah, dampaknya luar biasa pada aspek-aspek kecerdasan pada sisi otak yang manapun. Selama ini kadang-kadang teori yang kita terima, kita tangkap secara linier. Misalnya, kalau kita bermain musik, ya aktivitas seni, aktivitas kreativitas, itu sebenarnya otak yang bekerja, otak bagian kanan atau otak bagian kiri? Ayo, kemarin udah dibahas. Secara teori, selama ini yang kita tangkap, itu otak kanan kan? Jadi hal-hal yang terkait logik, matematik itu otak kiri. Otak kanan kita bekerja terkait hal-hal yang berupa kreativitas, spontanitas kayak gitu. Tapi itu tidak bisa ditangkap secara linier saja. Jadi musik misalnya, dalam banyak teori musik itu tidak hanya menstimulasi otak kanan seseorang, tetapi dia juga bekerja pada aspek otak kiri. Buktinya apa? Kalau kita lihat dulu pada sejarah masa Renaissance, bahkan sebelumnya di abad-abad awal, orang-orang jenius itu hadir sebagai seorang seniman sekaligus. Orang yang bermain musik itu rata-rata pasti cerdas matematik. Ya. Meskipun di tahap awal kita tidak menyadari anak yang punya kepekaan bermain musik, apalagi dia bisa membaca not balok, ya. Anak-anak kecil itu cepat banget loh belajar kayak gitu, Kang. Anak saya misalnya, saya itu nggak bisa baca not balok. Saya hanya baca not angka, kalau mengarang lagu saya menulis not angka. Tapi anak saya tidak ngajari. Tapi kepekaan dia, itu dengan melihat, dia lebih mudah membaca not balok. Anak-anak yang bisa membaca not balok, itu pasti kecerdasan logisnya bagus. Ya. Maka tepuk itu bagian musikal. Tepuk itu bagian musikal yang kita sebut tadi dengan bagian atau unsur ritme. Ya, permainan tepuk ini akan menstimulasi banyak kecerdasan baru. Pertama, dengan hadirnya kegembiraan, motivasi anak untuk mempelajari segala sesuatu itu akan menjadi lebih bagus. Ya, tepuk itu menghadirkan kegembiraan. Yang kedua, dengan pukulan yang menemukan titik-titik syaraf itu juga memberikan reaksi pada fisiknya lebih baik. Dia menjadi lebih sehat karena ada beberapa pertemuan syaraf-syaraf di telapak tangannya itu menstimulasi pada aspek kesehatan dia. Ya. Kemudian kepekaan dia menirukan ritme, itu dia cerdas musik. Kalau dia cerdas musik dalam hal-hal yang seperti itu, nanti ujung-ujungnya pelan-pelan itu akan menggeret pada aspek otak kirinya. Dia akan cerdas matematik juga. Ya. Dan banyak hal. Jadi kita nggak bisa memisahkan secara linear, kalau kreativitas pasti otak kanan, kalau anak pintar matematika ini otak kirinya keren, otak kirinya hebat, tidak begitu terlalu dipisahkan begitu, enggak ya. Maka sekali lagi, kalau ditanya tepuk itu kok kayaknya sederhana banget, ngapain diajarkan Kak? Dia manfaatnya apa sih? Dia bisa menstimulasi aspek apa sih? Saya katakan berawal dari tepuk, maka aspek yang lainnya itu akan tersentuh semuanya. Ya, aspek kecerdasan, aspek kesehatan, ya. Kecerdasan pun beragam tadi. Kita berbicara tentang banyak hal.
Bahkan kalau kita bicara tentang aspek kecerdasan berbahasa itu sebenarnya kan ada ritme bahasa juga. Unsur-unsur musikal masuk di situ. Orang yang cerdas bahasa itu, Kang, Ayah Bunda, kalau berbicara itu temponya enak didengar. Ya, variasi, kadang-kadang dia melambat, kadang-kadang dia cepat, ya kadang-kadang dia harus keras, kadang-kadang dia lembut. Sehingga ketika dia berbicara, orang itu seperti mendengarkan musik. Ya, itu cerdas berbahasa. Orang yang cerdas berbahasa itu enak sekali diikuti omongannya. Kan gitu ya. Nah, itu berangkat dari mana? Itu kan unsur musikal. Itu unsur ritmis yang sangat kuat dihadirkan dari tepuk. Nah, maka sekali lagi berangkat dari tepuk, ini aspek yang distimulasi sebenarnya, wah, kalau kita bahas satu persatu menjadi sangat luas, Kang Hendy ya. Betul. Ya. Oke, itu mungkin ada lagi yang satu lainnya? lagi nih, Kang, satu lagi. Terakhir ya, Ayah Bunda ya. Terakhir nih, karena waktu dan ini satu lagi dari Bu Radiati Astuti, Kang. Maaf Kak, mau tanya, dalam bertepuk adakah batasan dalam larangan untuk anak PAUD? Terima kasih, katanya begitu. Iya. Batasan dalam pengertian apa ya? Kalau larangan atau gimana ya? Nggak boleh tepuk kaki lah yang jelas ya. Tepuk jidat. Jidat. Ya mungkin larangan dalam hal kata-kata mungkin Kang atau gimana yang sara gitu ya atau gimana. Baik. Oh, itu maksudnya ya. Mungkin ya. Ya, pada prinsipnya tidak ada batasan kita mengembangkan kreativitas menciptakan tepuk-tepuk edukatif ya. Tetapi seperti yang kita tekankan sejak dari awal, tepuk untuk anak-anak hendaknya tepuk yang bernuansa edukatif. Maka pesan-pesan positif itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Jadi kita membuat tepuk tidak sekedar asal anak gembira. Ada pesan-pesan tertentu di mana anak itu mendapatkan manfaat ya secara tidak sadar dari aktivitas kegembiraan dia bertepuk, tapi ada hal-hal baru yang itu menambah wawasannya misalnya, atau menambah pengertian dalam hal-hal keagamaan, atau menambahkan sesuatu inspirasi, motivasi. Yang penting ada sesuatu yang positif yang ingin kita tanamkan. Maka kalau berangkat dari pemikiran ini, batasan yang seharusnya kita jadikan sebagai acuan, ya jangan membuat tepuk-tepuk yang memicu anak untuk memicu anak untuk bersikap negatif, misalnya anak menjadi pemarah ya, atau ekspresi yang berlebihan. Ekspresi yang berlebihan itu misalnya tepuknya, yuk tepuk berikutnya tepuk jidat temannya. Wah, itu bahaya juga. Nanti dipraktekin di rumah malah ayahnya yang marah. Bahaya ya. Kita tidak tahu ekspresi anak seperti apa. Ada yang mukulnya keras banget ya. Dan kalau kita memilih konten kalimat-kalimat, sebaiknya kalimat-kalimatnya tadi ya tidak sampai merusak suasana persahabatan ya, sehingga hindarilah hal-hal yang terkait dengan unsur sara dan seterusnya. Sara dalam pengertian yang sesungguhnya bukan semata-mata yang kemudian kalau kita ngomongkan tentang Islam sara, bukan itu maksudnya ya. Sara yang memicu perpecahan di antara kita karena perbedaan keyakinan, itu yang perlu dihindari. Tapi kalau kita ingin menanamkan keimanan pada anak-anak, itu bukan sara, itu malah harus kita lakukan. Ya, seperti tepuk anak soleh tadi, Kak Adi bisa dan Kak Adi siap berdebat dengan siapapun yang mengatakan bahwa tepuk itu adalah tepuk intoleran yang tidak selayaknya diajarkan kepada anak-anak. Ya. Oke, jadi secara kreativitas tidak ada batasan. Batasan itu hanya pada konten. Silakan Ayah Bunda sebagai seorang pendidik, Kak Adi yakin sekali Ayah Bunda jauh lebih paham konten seperti apa yang layak saya buat dalam permainan tepuk untuk anak-anak saya, konten yang seperti apa yang seharusnya saya hindari dan seterusnya. Begitu Kak Endi dan Ayah Bunda. Wow, keren. Mantap. Sekali lagi kasih aplaus buat Kak Adi Kitana. Terima kasih, luar biasa. Ayah Bunda, ini Kak Adi Kitana ini ada satu sesi lagi nanti di terakhir ya, pertemuan ke-10 itu hari Ahad 19 Oktober sama jamnya 19.30 ya Kak Adi. Tapi topiknya berbeda, bukan lanjutan yang ini. Topiknya adalah Creative Class Management. Itu bisa dikasih bocoran Kak Adi biar semangat nih Bunda-bunda.
Ya, intinya sebenarnya pada bagaimana kreativitas kita di dalam mengelola kelas. Nah, mengelola kelas itu ada dua, yaitu mengelola, mengorganisasikan anak-anak yang ada di dalam kelas, tapi yang lebih penting juga, yang tidak kalah penting maksud saya adalah mengelola fisik kelas. Bagaimana kita mengoptimalkan hal-hal semua properti, kemudian bahkan pilihan hal-hal terkecil yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan, itu semuanya di dalam teori manajemen kelas harus difikirkan. Besok lebih lanjutnya. Keren. Nanti ya Ayah Bunda ya, hari Ahad ya, tanggal 19 Oktober 2020, biasa pukul 19.30, pertemuan ke-10 ya terakhir. Nah, sebetulnya di Ahad ini nanti Ayah Bunda jangan lupa ada 2 pertemuan. Pagi harinya akan diisi oleh Kang Deden, teknik men-on-kan kelas, itu pukul 9.30. Lanjut nanti malamnya, jadi 2 ya. Jadi kebetulan ini ada 10 pertemuan, ini pertemuan ke-8, tinggal 2 pertemuan lagi. Nanti hari Ahad jangan lupa 2 pertemuan, mudah-mudahan semua Ayah Bunda bisa mengikuti ya. Kalau hari Ahad semuanya mungkin libur lah ya. Hari Ahad pagi 9.30, sama nanti Kak Adi, yang paginya Kang Deden, yang malamnya nanti Kak Adi, topiknya Creative Class Management, itu ya Ayah Bunda ya. Baik, Ayah Bunda, kasih aplaus sekali lagi buat Kak Andi yang luar biasa. Oh, luar biasa. Ternyata orang ini yang selama ini menciptakan banyak tepuk ya, sampai tadi luar biasa aplausnya dari teman-teman katanya yang sudah sudah merubah kata-katanya. Ternyata ini penemunya baru ketahuan ya. Luar biasa, ternyata masih muda. Masih ganteng, gagah perkasa, mantap ya Kak Adi. Masih 25 tahun saya. Luar biasa ilmunya ya Bunda sekalian. Oke ya Bunda, itu tadi rangkaian demi rangkaian. Mohon maaf yang tidak bisa ditampung pertanyaannya, dan kayaknya hari malam ini pertanyaan semua sudah dijawab, dan yang bertanya juga kayaknya sudah semua paham lah. Yang di YouTube juga sudah banyak yang melihat, tadi saya lihat ada yang dari Malaysia juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti hari Ahad 19 Oktober 20, 2 pertemuan pagi sama malam ya. Terima kasih Kak Adi, sama-sama Kang. Terima kasih Ayah Bunda semuanya. Terima kasih Ayah Bunda semuanya, karena waktu kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Adi. Terima kasih Kak Adi. Terima kasih Kak Adi. Terima kasih Kang Deden. Sehat selalu. Kang Dedennya nggak ada, Bu. Kang Deden Kang Andi. Ganteng Handy. Kak Adi pamit dulu ya. Nah, terima kasih Kak Adi. Sampai jumpa lagi hari Ahad malam ya. Jangan lupa hari Ahad 2 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke ya, terima kasih Ayah Bunda.